Kalian lihat ini dulu ya. Aku mau lihat apa? Analisa timku dulu. Aku rangkumin dulu, ntar aku kabarin. Sama aku mau recap trade today. Jadi sorry nggak lihat dulu deh. Bang 435 brand asing. RSAK BK akun 24.300. BCA BWTN Bris Harto BMGA Parah Netral Begas BBY 16 1350 agak jauh tipis cuan Aces JTL Antam IMKP Esa Pia. Aduh, malam semuanya. Gimana? Apa kabar? Aku jujur ya, market itu very sucks. Aku paham buat temen-temen yang mungkin kebiasaan ngelihat market beberapa waktu, beberapa tahun atau beberapa bulan kemarin mungkin bakal seneng ya sama market ya. Tapi kali ini harus gue akuin market itu amat sucks. Gue sendiri ngerasa bahwa market tuh kayak kering banget, udah kayak di padang gurun. Atau ibarat kayak siang-siang lu ke peak, lalu lu makan nasi padang tanpa kuah. Itu panasnya bukan main, lalu nggak ada air minum. Kayak gitulah, kering banget. Jadi kayak diomong profit ya, portoku tumbuh hari ini juga oke sebenarnya, tapi likuiditas sama volatilitas tuh hampir boleh dikatakan makin tiap hari makin nggak ada. Apalagi hari ini tuh agak sedikit ada keajaiban dunia nih kalau menurutku. Full call auction, yes, itu menurutku nggak make sense. Ini bursa, semoga kalian dengar, semoga kalian mau jadiin ini masukan, karena menurutku perlindungan investor apaan kayak begitu, ya. Ini lu bukan cuma pusingin retail, lu juga pusingin bandar, lu juga pusingin market maker yang punya barang. Karena cara market maker untuk distribusiin barang, ya mereka akun di bawah, tarik, lalu dimainin gitu. Dibikin transaksinya gede, kemudian dibikin naik turun, kalau dibikin ada volatilitas, dibikin ada range. Nah itu otomatis akan memancing transaksi juga. Nah kalau model pakai IF sama IF yang muncul 5 kali dalam satu hari, dan itu hanya perdagangan yang satu harga, mendingan lu delisting aja sekalian. Jadi ini menurutku peraturan yang cukup nggak make sense, apalagi kejadiannya tiba-tiba, dan setelah tiba-tiba ini pun 200 saham bersamaan. Ades coba, kalian coba lihat nih ya Ades. Nah Ades bid overnya kayak begini nih, coba mana ya. Nah bid 9.600 over 9.475. Aku terus terang aku lihat ini pun bingung gitu. Lu mau beli gimana, mau jual gimana? Lu kayak hello, what gitu loh, bursa, come on. Ya kripto lebih demokratis, aku akuin itu bener. Sebentar ya, aku becas dulu ya, 20% ngobrol bentar habis lagi.
Halo, sorry, aku habis ambil charger dan ya aku bisa katakan kayak, wah ini kalau seandainya nggak dibenahin ya siapa yang mau di bursa kita gitu loh. Meningkatkan jumlah transaksi apaan, perlindungan investor apaan gitu. Lu nggak melindungi investor sama sekali, lu juga nggak melindungi owner emiten sama sekali. 50 lu buat pemantauan bisa turun sampai ke 1 itu kayak, nah gini deh, lu lihat deh saham ini. Nah lu orang tau lah kira-kira saham ini gimana ya. Sorry kalau ini mah di suspend. Nah ini sekarang udah bisa turun sampai 45. Nah ini dalam waktu sebentar aja udah turun sampai 1. Nah siapa yang mau beli? Lu lihat jumlah lotnya yang dijual gitu. Wow, kayak menurutku ini harus segera dibenahi, coba disosialisasikan lagi. Karena kalau ini kejadian ya anggap aja 200 emiten itu nggak ada. Jadi saat ini di bursa ada 800-an emiten. Nah, anggap aja 200 itu nggak ada. Nanti kalau seandainya ada di pemantauan lagi, jadi tambah lagi. Nah dianggap aja delisting sebenarnya. Ya pertama nggak mungkin memancing transaksi. Yang kedua, investor terlindungi dari mana coba? Market maker dilindungi? Enggak juga. Justru market maker makin pusing kalau begini. Ya kan? Lu mau jual saham lu gimana? Kenapa nggak nego sekalian gitu loh. Jadi wow. Ya aku sih nggak ada masalah karena aku jarang banget ya punya saham-saham yang kayak begitu. Nah cuman aku kasihan sama yang kalau aku lagi pikirin mereka-mereka yang biasa di saham seperti ini. Contoh ya kayak, dan ini tuh kayak bisa mengancam NKBD sekuritas loh. Contoh, sekuritas ini kan, ini kalau untuk kalian tahu ya, sekuritas ini kan banyak juga yang mainannya repo. Contoh, company-company yang perlu duit nih, dia nggak mau ajuin pinjaman, nggak mau pinjamin loan ke bank karena repot, harus due diligence lah, harus punya jaminan aset lah, inilah itulah. Ya salah satu cara gampangnya adalah ya saham sekuritasnya, saham company-nya. Contoh 5%, 10% dijaminkan ke sekuritas. Aku pinjam nih 10 miliar sama sekuritas plek. Harga sahamku gocap nih, aku jual ke lu di harga gocap, gue transfer ke lu gocap, lu pegang deh di gocap. Ntar gue kasih lu bunga berapa? 1 tahun 10% atau 1 tahun 15%. Uang lu aku pinjem, MKBD sekuritas aku pinjem, aku putar nih di bisnis. Aku putar untuk ya nambah pabrik baru, nambah produk baru, atau naikin sales atau biaya marketing or whatever is it lah ya. Nah setelah itu kalau gue udah bisa cuan, gue balikin, gue beli lagi saham gue yang gue repo, yang sekuritas pegang, gue beli balik, buyback namanya istilahnya. Nah kalau kayak begini 50 lalu bisa turun, ini MKBD sekuritas juga agak-agak beresiko tuh, AUM-nya bisa makin turun. Jadi kayak ini menurutku agak-agak nggak make sense. But whatever is it, ya buat kalian yang punya keberatan ya silakan bersuara lah. Cuman kalau menurutku ini aturan yang nggak make sense. Itu yang pertama. Yang kedua, market udahlah likuiditas sepi, dibuat aturan yang aneh-aneh lagi. Menurutku akan jauh lebih baik kalau satu, emiten yang IPO itu lebih selektif. Yang kedua, ya mungkin kode Broksum kalau dibuka bisa lebih rame. Ketiga, ya mungkin kalau ARB normal atau ARB mungkin 10% let's say, ya itu mungkin lebih bisa ngebuat lebih banyak yang berani ngonter saham gitu. Cobalah aturannya diubah-ubah lah, di gimanain lagi. Nah kalau dibilang bisa cuan nggak saham, bisa, cuman saat ini momen-momen lagi sepi gitu loh, momen-momen lagi likuiditas susah. Oke, selesai. Dan saatnya kita bahas tentang market. Nah, gue melihat market saat ini baik. Per hari ini sendiri, meskipun market ada net foreign sale, nah ya itu salah satunya karena BCA kan hari ini ex-date ya kalau nggak salah ya. Nah habis gap down terus langsung ditutup gapnya. Ini yang beli ini dapat dividen gratis nih, bayangkan. Nah aku udah bilang kan, hampir pokoknya semua big banks dividennya nggak usah dijual, ambil aja dividennya. Terus kalau seandainya dividennya udah dapat, kalau memang ini uangnya belum kalian pakai, uang dividen kalian pakai untuk beli di bawah. Hari ini BCA agak anomali ya, broker-brokernya ini nggak usah dilihat lah kalau menurutku. Susah dianalisa, tapi kalau kita lihat BCA begini, ini amat kuat. Kalaupun ya BCA koreksi,
yang maksimal tuh ke 9.500 atau 9.000, pokoknya MA 200 inilah. Nah kalau dia balik koreksi ke sini, target ke 10.750. Ini waktu ya kurang lebih seperti ini pergerakan BCA. Ini buat kalian yang lagi ada uang nganggur di RDN, kemudian masuk apapun rugi, ini apapun rugi, ya it's better buat kalian tuh lebih prefer ke saham-saham yang aman. Nah, salah satunya Big Banks, itu yang selalu kita bahas kan. Nah, BRI ini dia tuh udah mau nutup gap tuh. Nah, arahanku semua untuk Big Banks yang di grup juga tahu. Semua dividen jumbo yang dibagiin, ambil dividennya. Kemudian uang dividen dipakai untuk average. Dan per hari ini udah mau nutup. Ini kalau udah nutup, dividen yang kalian dapat tuh gratis tuh 3-4%. Dengan nilai saham kalian yang juga balik ke 3-4%. Ya itu very good lah ya untuk kita. Nah satu hal yang aku agak kaget adalah Bank Mandiri. Aku sebenarnya pengennya Bank Mandiri tuh turun dulu. Ternyata enggak, langsung nutup gap tuh. Nutup gapnya lumayan lagi. Closingnya 7250 ya, 7250 closing ya, lumayan high 7250. Dan hari ini juga Bank Mandiri lokalnya akum gede banget. Ini seller lokal juga semuanya di counter. Hari ini sih foreign biasa aja di Bank Mandiri. Yang kenceng hari ini tuh lokal. Nah so buat kalian yang enggak terbiasa dengan, hari ini tuh ada yang DM sama aku. Dia bilang gini, kok sorry, dia DM-nya tuh kayak takut banget gitu. Dia nanya aku, saya punya saham IPPE gimana? Nah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Satu-satunya cara kalau kalian mau keluar adalah setiap hari antri jual. Setiap hari antri minus 10% jual. Dan berharaplah ada yang laku. Karena hari ini saham yang masuk ke call option itu, call option itu ya, transaksinya kecil-kecil, ratusan juta doang. Yang paling gede setauku ratusan juta, nggak ada yang nyentuh miliaran. Ya artinya apa? Market nggak merespon positif. Retail, market. Dan hati-hati buat kalian yang suka ngebeli saham yang doyan nih saham-saham gocap, Nah ini udah jadi, kalau gocapnya itu karena ada something wrong, kalau seandainya dia masuk pemantauan khusus, nah itu bisa minus 10% sampai ke 1. Hati-hati. Menurutku nggak masuk akal. itu kebijakan nggak masuk akal. Nah, aku karena malam ini mungkin karena market kan makin lama makin sepi kan. Aku bakal ngebahas yang mungkin bisa memberikan kalian potensi profit, bukan untuk besok, tapi 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Oke. Yang menurutku baik, yang menurutku di hold itu masih aman, yang menurutku akumulasinya ada, yang menurutku ini sesuai dengan outlook makro juga. So kalau seandainya ada yang kira-kira aneh-aneh, ada something bad, ya you orang keep itu masih aman untuk kalian. Oke, ini tadi aku ada rangkumin, masih banyak, jangan beli semua. Mungkin yang boleh kita jadiin pertimbangan pertama itu Ciputra. Nah, Ciputra hari ini ini kalian lihat foreign di sini aktif banget ya semenjak 7 Maret sampai sekarang. Nah, foreign ini pokoknya foreign itulah yang nafsu sama properti kita, tapi Ciputra doang. Nah, average mereka 1280, 1250. Jadi di bawah 1280 atau di bawah 13 is good to buy. Nah, hari ini tuh kebanyakan candle hammer menurutku. Dengan pola akum seperti ini, dengan volume naik yang sekencang ini dan koreksi sepelan ini juga ya, soon resist 1320 tuh akan break. 1320 kalau break, maka target Ciputra itu ke 1400-nya. Sebenarnya nggak gede-gede amat sih targetnya. Tapi kalau kalian ngikutin ya Ciputra dari under 1200 ke 1400 ya belasan persen lumayan lah ya. Untuk kondisi market suram seperti ini, belasan persen good. Nah, ada candle hammer di resisten itu agak mencurigakan. Biasanya kalau di resisten itu kan munculnya tuh shooting star. Kayak gini nih, shooting star lalu koreksi. Shooting star koreksi.
Ini shooting star lalu koreksi. Nah ini di resist muncul pula hammer dan didukung dengan pergerakan yang hari ini menurut saya baik nih. Ini seller return semua diserap sama foreign. Seller return 1003 itu dibeli semua sama foreign di harga yang cukup tinggi. ZP belinya 1303, kalau saja 1305, ini gede mereka belinya. ZP, BK, YU, AK ini semua foreign yang di atas top buyernya. Jadi yang nafsu sama properti kita itu foreign. Yang nggak pede justru lokal-lokalan. Ini pasti fund-fund ini pada keluar nih. Nah, so untuk Ciputra 1280 ke bawah sampai 1280 ke Nyakuba deh, udah terlalu jauh. Ke 12 ya itu 80 poin berapa sih? Nggak gede lah ya. Nah ini kalau masih dapat koreksi, nah target tuh ke 1400. Nah di 1400 masih bisa lebih tinggi gak? 1400 tuh salah satu titik support resist terpenting di 2018. Nah kalau dia bisa lewat tuh ke 1700. Tapi so far sih untuk sampai ke situ masih belum ada power yang kelihatan untuk ke situ. Itu untuk Ciputra. Nah, next property adalah Pani, meskipun ini belum sektor properti ya. Nah, hari ini tuh agak aneh Broksumnya karena AZ-nya yang ngebeli, biasanya tuh BK. BK-nya tapi masih net buy, belum ada kelihatan taking profit. Nah, Pani tuh udah ngebentuk patternnya tuh makin cakep tuh. Ini udah ada cup, ini udah ada handle. Nah, proyeksi handle itu kemarin 5.000. Nah, low-nya tuh 5.075. Nah, target beliku kan 5.500 sampai 5.000. Nah, hari ini harusnya mestinya udah cuan dong. Nah, di sini tuh ada double bottom tuh. Sayangnya nggak bisa lewat hari ini. Nah, besok kalau koreksi menarik lah. 53 lah, 53 sampai 5.000 lagi. Nah, Sunday break 6.000 lalu all time high itu potensi ada. Oke. Nah, so this is good gitu. Nah, lalu kita bahas Telkom. Hari ini kan laporan keuangan Telkom keluar. Growth sebenarnya cuman below expectation. Ini mengecewakan ya. Jadi kalau kita lihat Telkom ada pattern bearish head and shoulders cukup gede, cukup signifikan juga. MA 200-nya breakdown. Kalau udah kayak begini, kalau untuk kalian langsung jual menurutku sayang karena udah telanjur dalam. Lebih baik kalian nunggu rebound baru jual. Nah, target koreksi Telkom itu sampai 3.500. Tapi ya, di sini aku bakal entry nih 3.500 nih. Boleh mulai entry dari 36 50 lah. 36 kejauhan ya 3650 ya. 36 deh, 3620 deh. Menurutku kalau kalian terlanjur nggak jual ya, ini kan udah dalam banget kepala tanggung. Kalau mau stop loss tuh harusnya di sini nih di bawah MA 200 sedikit. Jadi better keep aja sambil nunggu dia rebound di 2 titik ini. Menurutku setelah itu ada potensi untuk dia balik. Jadi better begini sih. Hari ini memang foreign-nya nih yang nggak pede, biasa. Nah tunggu barang mereka habis saja. Karena ini kalau dihitung foreign-nya cut loss nih, bayangin mereka beli di sini loh sepanjang ini loh. Sepanjang area beli mereka ini kurang lebih 4.000 lah average mereka. Kalau kita hitung barangnya satu-satu sih bisa, cuman agak repot menurutku. Kalau udah nyampe ke 37, 36, 50 ke bawah udah boleh lah mulai dicicil lagi. Sampai 35. Kalau 35 masih breakdown, ya ampun lah, anggap gagal, move on. Karena kalau 34 lewat tuh repot tuh. Kalau 3.400 lewat, artinya dia bakal balik ke level-level COVID lagi. Ya, tapi menurutku sih enggak lah ya. Menurutku sih 35 rebound. Goto ngaruh enggak sih ke Telkom? Kalau kita bicara logik ada, tapi sebenarnya pergerakannya tuh enggak begitu connect gitu. Nah, Breeze. Hati-hati Breeze karena Bebek yang kemarin rutin akum hari ini aja keluar gede 31M dia keluar gede, untung ada yang nahan. Nah tapi menurutku lebih baik kalau breakdown
Nah, karena ini tuh pucuk dari wave 3. Wave 3 itu potensinya memang di 2900 3000. Aku ada gambar tuh kena tuh. Nah, ini bottom wave 4. Proyeksiku itu maksimal di 2400. Apakah bisa kena 2400? Jawabannya belum tentu. 2600 saja itu udah merupakan average dari KZ ya, kalau nggak salah KZ atau BQ. Nah, dari KZ 2600. Jadi aku hafal banget tuh angka BRIS kalau seandainya, karena kalau kita lihat average mereka ya, mereka akum tuh 25-90an lah. Tapi kalau kita lihat support sekarang itu 26. Jadi kalau kalian mau trading sebenarnya 26.30, 26 beli ya. Kalau rebound ya kalian boleh consider untuk jual karena ini ada potensi perlemahan. Nah, buat kalian yang nggak mau pusing ya, 26.30, 26 beli, 25 beli, 24 beli. Nah, spare waktu 1 bulan tuh kurang lebih. Menurutku 1 bulan, 2 bulan maksimal koreksi. Ya time frame-nya cocok lah. Karena sebenarnya dia kalau kelamaan, nah itu hitungan Elliott Wave-nya bisa gagal tuh. Karena Elliott Wave itu kan pakai time frame juga. Kalau kelamaan, ya wave-nya udah nggak jalan. Karena yang namanya wave itu kan gerak naik turun gitu. Nah kayak BRIS ini, naik turun naik. Nah ini ada potensi untuk dia turun tuh. Ini aku udah sering remind hati-hati sama BRIS. Tapi apakah bakal break 26 lalu turun? Ya jawabannya aku nggak tahu. Aku nggak bisa sampai ngelihat sampai kayak gitu kan, aku bukan cenayang. Tapi hari ini aja kita lihat distribusi gede. Ya BB-nya tuh distribusi gede. KZ-nya sih masih akum. Tapi KZ orang yang sama atau enggak aku nggak tahu. Kalau kita lihat jadi Januari tuh KZ 300M, BQ 240M, dan average mereka sorry itu saya rendah sekali, 24, 23, 22, 23. Jadi saat ini kalau mereka jual, bisa aja BB yang jualan ya. Kalau kalian lihat ada nggak BB ngumpul di sini? Nggak ada. Ya dari Januari sampai sekarang BB nggak ada. Hari ini aku buang dulu. Nah, ada nggak BB ngumpulin di sini? Nggak ada. Bisa nggak mereka jual pakai BB? Jawabannya bisa. Ya bisa aja BB itu KZ yang jualan, atau BQ yang jualan, atau BK yang jualan, atau AK yang jualan gitu. Mereka kan jual 30M tuh hari ini di harga let's say 2660 ya, mereka untung 200 poin itu 10% loh. 10% dari 30-an M, 3M lebih mereka hari ini cuan. Kalau seandainya kita asumsi bahwa ini adalah orang yang sama yang jual di BQ. Kayak ini YP 130M, retail dari mana yang bisa punya barang 130M di BRIS. Nah jadi cara ngebaca Broksum menurutku tuh jangan fokus ke kode Broksumnya, tapi ke total akumulasi sama total sell-nya gitu. Maret hari ini tanggal berapa? 25. Yap. Nah kita lihat lagi ya, BB ini jualan lumayan gede. Ini ada MG makan, BK makan, DXKZ. Kalau mau ikut mereka silahkan. 2630 ke bawah sampai 24 menurutku menarik. Jadi 26 ke 24 kan 200 poin. 200 poin tuh nggak sampai 10% sih ya. 200 dibagi 21, 2, 3, 4. Berapa persen sih? Kalian coba hitung lah. 26 ke 24. Coba ya kalkulator. 26, 60, kurang 24. Bagi 26, 60. Oh 10% deh. Ya, menurutku BRIS ada potensi koreksi. Bukan ada potensi. Kalaupun koreksi sampai 10% itu menarik untuk masuk. Nah jadi resiko kalian tuh 10%. Kalau kalian masuk 100 juta ya minus 10 juta. Kalau kalian masuk 100 jutanya bertahap, makin bawah, makin gede, makin bawah, makin gede, kalian sabar ngantri, ya itu bakal jauh lebih baik gitu. Itu BRIS menurutku cakep. Nah lalu BTN. BTN juga menarik. Kenapa? Hari ini tuh aku ada suruh beli 1520-an lah kalau nggak salah ya. Di swing itu 1520 tuh aku suruh beli 1520, 15 porsi kecil aja cukup. Ada loh yang dapat 1520, aku sendiri nggak dapat loh. Tuh, tapi dia belinya 1525, kampret nih. Satu tik, bener-bener satu tik kena, habis itu rebound 1585 dan iringi dengan akumulasi yang wow menurutku hari ini. Meskipun foreign net sell ya, tapi di BTN beda, BK pushback. Nah kalau kemarin yang kenceng hampir 10% itu bukan BK tapi YU. Dan YU itu yang akum selama ini gitu loh. Jadi ya ini salah satu emiten terbaikku lah. Emiten ganjar menurutku. Kenapa? Karena aku dapat 16% di sini. Jadi portoku tuh ganjar dari BTN.
Karena gain dari BTN itu 16% dan porsiku lumayan gede. Semoga bisa Prabowo yang 40% ya. Sorry, Prabowo 50 something persen ya. Portoku Ganjar karena BTN. Nah, kalian lihat ya. Kita nggak usah lihat yang ini deh. Kita nggak usah lihat yang 22 Maret sampai di 21. Plep. Nah, sampai 21 Maret, YU beli 43M. Bayangkan, 43M 1370. Di kemarin, di 20, yang kenceng itu yang aku agak sedikit euforia berlebihan, maafkan aku. Oh sorry, ini Januari, Maret. Nah, di Maret YU beli sendiri 37M. Nah, jadi begitu ada foreign keluar, waktu itu aku masih in my conviction kalau gini, kalau kalian hanya terpaku sama TA ya, kalau hanya terpaku sama technical analysis, ini udah pasti kalian buang. Karena di sini tuh ada pattern. Ini grupku tuh sempat heboh loh. Kok lu mereka ragu gitu. Kenapa lu suruh hold, lu suruh ambil dividen, padahal ini tuh udah inverted cup and handle gitu katanya. I do agree, ini inverted cup and handle gitu. Ini inverted cup and handle, targetnya ini mestinya tuh udah bearish gitu, udah patah tren. Kalau kita bicara chart pattern juga udah patah. Nah, but kayaknya masih ada di grup. Mana ya? Adalah pokoknya sampai aku beli BTN pun aku kasih lihat tuh. Ini clear gitu. 14 ke bawah, 1430 ke bawah makan. Tuh sampai kayak gini 2 kali hammer, koreksi maksimal 1300 juga aku kabarin. 1400 ke bawah, 1350 makan, 1350. Low-nya tuh 1320. Nah, kita spare sampai 13. Nah, BTN sendiri kalau aku perhatiin ya. Kita lihat weekly. Ini The Ganjar 16%. Nah, kalau kita lihat weekly tuh di sini kelihatan kan kalau kemarin jatuh itu nggak nutup ke weekly-nya dia. Nah, itu justru ini tuh pertanda buyer yang petanda ada rejection yang kuat 3 kali hammer panjang gitu. Nah, BTN kalau kita lihat weekly ini kan bottom 1. Ini bottom 2. Kemudian kita lihat foreign di ujung agak aktif nih. Peningkatan volume juga kuat. Secara TA begitu dia break resistant, volumenya justru meningkat bukan makin menghilang. Jadi ini confirm. Sayangnya. Target BTN kalau kita lihat pattern di bawah tuh nggak jauh-jauh banget. Ya sampai 1650 lah, dan ini udah 16. Biasanya di atas 16 justru baru banyak yang mau masuk. Biasa aku post di story itu bukan aku ngajak beli loh, itu aku pamer loh. Kalian jangan salah ini ya, jangan salah tangkep tuh. Nah, BTN plep. Nah, ini break. Nah, untuk dia bisa sampai 2000 bisa nggak? Nggak kelihatan, belum kelihatan. Kecuali dia making new resist, kemudian new consolidation. Nah, di situ baru menarik. Karena kalau saat ini skenario yang paling mungkin BTN itu nyentuh ntar ya, aku perhatiin ya. Ya, nyentuh gap di atas lah 1650 ada resist. Nah, paling make sense tuh nyentuh 1650 dulu. Nah, kalau untuk dia lanjut dari 1650 menurutku agak susah. Apalagi market dengan likuiditas seperti ini. Hari ini sih bagus. Karena hari ini BK masuk foreign. Nah, kalau mau average down pula, average up, aku bingung. 1530, 15 oke lah.
Kalau bisa tuh sampai yang ini kan ada double bottom kecil nih 1420. Nih kalau seandainya market jelek nih besok nih angka ini diperhatiin 1520 mah tadi mah kita spek lah dan kebetulan naik. Dan ini kalau kita lihat BTN dia udah mulai wave dia tuh sama kayak Breeze. Kenapa aku bilang BTN tuh bisa jadi next Breeze? Sebenarnya enggak next Breeze juga sih, tapi pergerakannya yang looks alike gitu loh. Nah BTN tuh ada potensi untuk ke 1750-an. Karena wave 3 pucuknya tuh 1650. Dari 1650 kan ada potensi koreksi. Nah potensi koreksinya itu yang mesti kalian pantau. Nah sayangnya ini terlalu kenceng. Aku sebenarnya nggak suka nih. Karena kalau begini ya bisa aja sih dia kayak Breeze. Cuman ya kita lihat lah. Hari ini kan ada berita. Kemarin kan ada berita tuh. Berita korupsi BTN gitu. Diperiksa KPK. Nah hari ini malah kenceng. Tuh. Kena prank tuh yang jual-jualan. 1400-an, ya udah susah lah kalau ke 1400-an. 1560 sekarang udah jadi support karena kalau beli jangan jauh-jauh dari 15 lah, 15 ke bawah lah let's say. Kalau kalian beli di sini, habis dari sini dia koreksi ke wave 4, nah lumayan tuh lama nunggunya. Deg-degan lagi. Ya gitulah BTN. Nah kita bahas bank-bank dulu lah ya, Arto. Arto juga menarik menurutku karena di sini Arto tuh udah mulai konsol. Dia konsolnya tuh di MA200. Jadi koreksinya tuh nggak jauh-jauh di MA200. Hari ini juga ada yang aku tahu Arto. Tuh NI-nya beli meskipun kecil. Ini EP AK. Forennya juga kalau foren sih sosok lah ya. Dari 29 Februari sampai sekarang foren masuknya lumayan. 70 miliar ZP AK. Aduh aku haus banget, sorry ya. Aku turun ambil air dulu. Nah, gini, Arto sebenarnya tuh nggak jauh-jauh dari pergerakan Goto. Nah, kalau kita lihat Arto bahayanya tuh dia nggak bisa ngelewat ini. Ini kan double tops. Nah, kalau kita hitung pattern ya, double topsnya tuh mestinya targetnya tuh sampai 2200, tapi di sini tuh di counter terus di 2500 tuh di counter terus dan bayarnya lumayan pula foreign. Jadi menurutku ini koreksinya nggak sampai dalam lagi. Kalau kita lihat frekuensi analyzer juga nah lumayan nih yang beli lumayan gede nih, udah mulai ada spikes. Jadi ini boleh dijadiin pantauan asal dia nggak making new low di 2500 saja. 2625 lah. Nah, ini pantauannya. Kemudian resistnya 2930. Nah, menurutku ini menarik. Ades aku bingung lah udah karena masuk pemantauan khusus. Kenapa masuk pemantauan khusus juga aku bingung, itu masalahnya apa sih gitu loh. Apa yang salah dengan fundamental? Kalau ada boleh dong komen gitu. Terus menurut kalian pemantauan khusus dengan call option ini kalian setuju nggak? Kalau aku mau nama nggak setuju. ASI itu menarik. Jadi ASI hari ini distribusi foreign dan itu posisinya di resist. Nah buat kalian yang ketinggalan ya, ini posisi kesempatan nih buat kalian collect. 5352. Target ke 5800. Kita lihat foreign ya, di sini udah mulai aktif dari akhir Januari. Nah, ZP, YU yang sellernya tuh lokal-lokalan semua. Sayangnya ya, setiap dia mau lewat 54 itu selalu ada counter. Nah, selama kalian ya kalau kalian jaga 52 maksimal 51 50 itu target untuk dia balik ke 58 tuh ada. Tapi ini belum confirm. Kalau kalian beli 53, 52, kalian stop loss di bawah 51, 50 itu kan kalau loss cuma 3% ya, 2 atau 3%. Tapi kalau balik ke 58 itu 10%. 1/3 ya lumayan lah. Kalau aku lihat sih
adalah arah-arahnya untuk ke 58. Cewek cakep bursa rasa judi slot. Untung cakep. Apalagi nih? Pegas. Pegas jujur kalau disuruh masuk, aku juga udah bingung mau masuk di mana. Ini kenceng, foreign juga aktif banget, volume juga kenceng banget. Menurutku kayak begini hold jangan sampai hilang. Kalau mau masuk 1320 ke bawah lah. Ini untuk gila ya, ini udah kayak kripto ya, dari 1120 ke 1003. Nextnya 1004 kena nih. Hari ini juga akumnya masih bagus banget. Foreign semua nih aktif-aktif karena ini pertanda komoditi itu bangkit tuh. Jadi tanda-tanda kalau Pegas bangkit itu pertanda komoditi itu bangkit. Biasanya kalau kayak Pegas jalan tuh ESA juga ikut jalan tuh. Nah, ESA hari ini ada potensi koreksi itu menarik karena kan di shooting star di atas, tapi Bloxumnya justru akum. Nah, ini kalau balik ke 600 tuh menarik. Nah, kita tuh dari sini nih ESA ya dari sini. Nah, kalau kita lihat double bottomnya, nah ESA tuh ya baliklah ke 720. Maya, ini aku 2 kali trading di 3 kali, 1 kali gagal, 1 kali berhasil. Nah, menurutku Maya tuh menarik tuh. Kenapa? Jadi gini, 400 kan support, resist ya. Nah, hari ini Bloxumnya so-so. OD-nya keluar cukup gede. Kalau kita perhatiin dari 8 Maret atau even bottomnya dari awal Maret deh. Kita exclude hari ini. Nah, yang selalu keluar itu OD. Nah, tapi menariknya ini kalau memang mau dihabisin tuh susah. Jadi potensi koreksi ada. Harga sekarang itu mahal. Tapi kalau seandainya dia balik ke 320 sampai 290 untuk dia break 800 tuh possible banget tuh. Nah, tapi ingat ya kayak begini kan naik kenceng bisa tiba-tiba koreksi lalu nanti orang bilang wah ini apaan MBA begini loh. Intinya ini ya spekulatif doang, sesuaikan porsi dan porsi-porsi yang kalian kalaupun kena ya udahlah gitu loh. Nah, apalagi BNGA, Medco. Hari ini aku beli Medco 13 berapa tuh? Bloxumnya gimana sih, aku belum cek. 25. Waduh, distribusi nih. Medco hari ini 1405. Aku beli Medco tuh di 1390, 1375. Hoki banget sih aku bisa dapat 1375. Lowestnya 1375 soalnya. Berapa lot ya 1375 ya? Nggak banyak pokoknya 1375-nya. Ini masih belum kuat menurutku Medco. Aku tuh sedih banget sih. Sedih banget. Kenapa? Aku nge-call Medco itu kan dari 1000, 1100, 1200, 1003 masih beli. Kemudian nyampe tuh 1005. Nyampe target lah. Ada yang dapat 10%, ada yang dapat 20, ada yang dapat 40 even. Harusnya ada yang DM aku, kok Medco kok hancur banget, gila parah, aku rugi gila. Bosku, 1004 aja kita udah nggak pernah beli gitu loh. Lu beli di berapa sih? Aku takutnya tuh ini tipikal orang yang kalau ngebeli, kalau ijo-ijo peket banget gitu. Kalau udah plus 9%, kalau udah plus 6%, kalau udah plus 8% baru berani beli. Kenapa berani belinya di segitu? Karena takut ketinggalan. Sebenarnya mereka nggak berani beli, mereka cuma takut takut nggak kaya gitu. Kalian harusnya lebih takut miskin daripada takut nggak kaya. Lu kalau seandainya cara lu benar, lu bakal kaya kok. Someday kesempatan tuh bakal datang. Tapi kalau lu selalu takut ketinggalan, FOMO, ya kalaupun lu kaya dari FOMO, ya itu mungkin luck gitu loh. Someday lu bisa kepleset. Nah, Medco meskipun hammer hari ini distribusi lumayan. Foreign-nya juga so-so ya. Kalau kita lihat yang paling penting dari Medco itu kan BB. Ini CC yang keluar bisa jadi BB juga. BB yang ini bisa jadi nyamar juga. Nah, kalau kita lihat BB yang aktif di Medco, itu average 1250.
YU-nya 1340, BK-nya 13. Di harga berapapun 1004, mereka kalau mau TP bisa aja dan mereka cuan. Nah, Medco juga ada gap kecil di sini. Gapnya 1350. Jadi menurutku a very best price untuk Medco adalah 1350 13. Cuman bisa nggak sampai 13? Jawabannya belum tentu. Bisa nggak koreksi di bawah 1003? Jawabannya bisa aja. Nah, tapi menurutku dengan komposisi Broksum seperti ini, kalau kalian mau gambar kayak begini tuh bisa aja. Kalau market sepi, kemudian likuiditas makin susah, aturan-aturan gak make sense dari bursa juga masih keluar terus. Nah, bisa aja begini. Nah, kalau begini dan barang mereka belum habis nih, kesempatan nih untuk beli lagi nih 1100. Patternnya patah sama kayak BTN yang tadi, inverted cup and handle. Katanya inverted cup and handle gitu. Tapi menurutku kalau begini ya ini murah untuk Medco. Apalagi kalian lihat amannya tuh masih nggak kemana-mana. Aman habis masuk MSCI nggak longsor, masuk FTSE nggak longsor, bahkan makin all time high. Ini 600 triliun, Medco punya 20%-nya. Kita jangan kalikan 600 dengan 20% karena Medco nggak mungkin bisa jual 20% stakes ini. Kita let's say 600 triliun, diskon 90%, 60 triliun. 20% dari 60 triliun adalah 12 T. 12 T dengan market cap aman saat ini, dengan market cap Medco saat ini ya, untuk dia balik lagi ke 1005, kalau dia ke 1100 bener ya itu masih make sense gitu. Jadi hari ini di TP menurutku wajar banget, nanti bakal dapat counter ya di 1350 1003. Nah, sementara hari ini aja udah di counter sebenarnya 1375. Aku beli 1375 dan hoki banget rebound. Tapi itu juga nggak seberapa porsinya. Kalau kita lihat pattern, nah ini udah capai target sebenarnya. Hitungannya capai lah. Nah, tinggal kalian aja yang nangkep koreksinya gimana nih. Kalau menurutku sih ya ini ada serupa Elliott Wave juga. Ini make sense menurutku. Untuk Medco ke all time high 1700 all time high. Ya 1700 itu all time high. Nah, menurutku make sense ini begini. Nanti wave 4, nanti 1500 tuh bisa jadi wave 4. Yang saat ini wave 3-nya belum capek. Gitu. Tapi kalau lo beli di average lu 1350 atau average lu 1380, lu biar aja di 1003, goblok lah menurutku. Ya better taking profit dulu lah, entry lagi di bawah. Ya Medco 2000 kalau hitung valuasi, jangankan 2000, 2500 pun masih make sense. Cuman kan kita mesti lihat pakai mata kita. Kalau lu cuman hitung valuasi, Cicu A yang ahli hitung valuasi aja bilang itu bullshit kalau flow-nya nggak ada. Nah, Oke, lalu Dewa. Nah, lalu yang Cicu A ngomong tuh Medco, MDKA selalu ada seller tuh, yaitu bener. Kalian perhatiin ya, MDKA, semua kita lihat TA ini udah mau reversal. Foreign juga akumnya tiba-tiba keluar hari ini aja ya, meskipun hammer ya. AK bisa keluar 45M, gue bingung ini dari mana coba AK ini keluar. Kemarinnya tuh lebih parah lagi loh. Kemarin begitu hijau pekat ya. Nah, AK udah keluar 182 miliar. Jadi memang foreign ini lagi keluar banget di MDKA. Apakah ini ada pengaruh dengan nikel yang berhubungan dengan Tsingshan, dengan China? Karena Amerika ini kan lagi nge-sway nikel, tambang nikel yang ada affiliate dengan China gitu. Jadi memang mungkin masih proses ya. Proses seller keluar masuk. Jadi kalau saat ini MDKA dibilang trading, yes trading. Kalau mau invest untuk jangka panjang, ya kalian mesti siapin cash lagi kalau seandainya jaga-jaga dia breakdown. Nah, tapi kalau aku lihat sih dengan komposisi buyer and seller seperti ini, mesti nih sekedar kayak MA 200 bisa lah. Yang penting foreignnya nggak gila aja. Ini gue rasa, gue nggak tahu PPSS, DPNI yang beli hari ini tuh
nggak kalau tiba-tiba AK keluar begini gitu. Mungkin kaget kali ngeliat AK keluar 45M. Kemarin masih keluar 60-an M gitu. Udah 130-an M keluar dalam 3 hari, bayangkan. Gede banget itu nilainya. Nah, lalu tadi ada yang nanya TPIA. Ini salah satu saham jagoanku. TPIA kemarin aku main tuh di grup. Berapa ya? Aku coba lihat dulu. 5.500, 5.000. Nih, cicil yuk TPIA 5.500, 5.000. Nah, hari ini hampir 6.000, lumayan menurutku. Ini kalau lewat all time high 6.100, nah itu menarik. Jadi kemarin begitu mendekati all time high lalu koreksi, ya itu wajar banget lah ya mendekati all time high. Apalagi case kayak TPIA, kalau bidnya hilang tiba-tiba dibanting, kalau bidnya hilang itu bisa 3, 4, 5 tick langsung drop gitu. Nah, buat kalian yang biasanya beli BCA, biasanya beli BTN, biasanya beli Medco, pasti kaget. Tapi ini nggak akan masuk dalam pemantauan. Ini nggak akan sampai ke Rp1. Ini nggak akan di bawah 50. TPIA, kalian boleh cek-cek berita nanti ke depan. TPIA itu masih banyak corporate action yang bakal dilakuin. Lupakanlah MSCI, lupakanlah FTSE. It's better fokus sama dia punya company yang dia apa yang bakal dilakuin ke depan. Nah, semoga valuasinya bisa dihitung clear dan semoga flow-nya baik. Nah, hari ini sih flow-nya baik nih. Kalau kita lihat hari ini aja, IFBKAK yang ngebeli itu harganya 58, 57, 50. Nah, besok ya kalau koreksi 58, 57 oke. Menurutku 55 sih udah susah dapet ya. Jadi buat teman-teman yang di grup hari ini lihat nih, yang modal 55 keep, nggak usah dijual. Nanti ilbar kalian. Kalau memang mau beli menurutku 58, 56. Ini aku tetap simpan di sini. Ini buat average up, persiapan menuju all time high. Menurutku bisa all time high kembali. Lewat dari 6.400 lagi ini tuh bisa. Tapi mungkin nanti di sini bisa aja hammer lagi, turun lagi. Lalu bisa aja minus 10% dalam satu hari, biasa TPIA. TPIA minus 10% kalian kaget. Kripto minus 30% kalian serok. Aneh. Kripto minus 30%, serok, hodl, bertahan. TPIA minus 10%, wah saham hancur gitu loh. Padahal ya gitulah. Nah, ada yang nanya Vector. Vector tuh hari ini menarik. Aku beli Vector. Hari ini KI-nya underwriter justru beli 8,8 M. Average-nya 141, closing 142. Ini juga dia balik ke titik konsolidasinya di sini tuh. Nah, besok kemana ya, bisa aja breakdown lagi, aku nggak tahu. Tapi yang pasti tadi aku ada beli di 135 kalau nggak salah. Coba aku lihat dulu ya. Aku juga nggak tahu besok koreksi atau enggak, tapi yang pasti aku jaga pagi karena punya barang kan. Kalau turun ya mungkin aku jual, beli lagi. Kalau langsung naik ya mungkin aku keep dulu. Aku tuh jarang bisa jual di harga tertinggi karena aku tipe yang trailing stop. Jadi kalau naik kenceng-kenceng lalu nggak kuat ya udah aku jual. Tapi kalau naik kenceng biasanya kalau masih lanjutin kenaikan ya ini ku lumayan dibanding dengan jual beli pendek terus, capek sih. Apalagi market kayak begini, likuiditas kecil. Teman-teman bersabar ya. Ini tuh ujian. Market memang, I can state that not easy lah market saat ini. Karena spreadnya rendah, likuiditas hampir nggak ada, sepi almost every day. Iya, aku ada beli di 136. Lumayan lah ya. Kecil sih, nggak gede. Bismillah, tomorrow. Aces. Wah, ini cakep nih. Ini soon bakal lanjut nih. Aces. Ini si Lele ini aku mau panggil Lele. Dia bilang, Aces dong call. Dia bilang gitu. Ya gue punya Aces di grup, cuman gue gak post aja di story gitu loh. Kadang yang gue post di story itu gue mau pamer doang. Ini begitu breakdown di bawah, gue call buy.
760, 730. Di sini juga kita beli 730. Di sini juga kita beli 780. Waktu itu yang udah ikut live pernah lah gue jelasin. Dan Aces kita nggak usah ambil. Nah, ini ke atas 1000 udah kelihatan. Hari ini aja BK masih beli. Lokal-lokal yang masih keluar, dan ini tuh udah ngebuat penan nih kecil di atas. Kalau mau beli aku nggak saran di sekarang 900 sampai 88, 900 sampai 850 atau 840. Nah, target ke 1040. Dan ini 1040 tuh. Sebenarnya lihat dari harga tertinggi 1900 ya, itu baru masih 50% dari harga tertingginya, dan sebenarnya itu masih tergolong murah. iChess itu salah satu yang foreign paling aktif. Tuh kalian lihat nih foreign di sini. Peningkatan volumenya juga gila-gilaan. Dari bottom 400 ya. Wah, itu udah jadi volume tergede sepanjang even setelah COVID pun masih kalah sama volume dia. Jadi iChess ini salah satu strong retailer stocks yang boleh kalian consider. Sebenarnya iChess hubungannya dengan lebaran apa sih? Lebaran tuh orang pakai palu, lebaran orang pakai gergaji. Kenapa bukan Rals yang naik? Kenapa bukan Food and Beverage yang naik? Kenapa bukan Unilever yang naik? Ya itulah market. Nah ini MAPI boleh entry di 1007, 1750, 1007. Nah ini kan masih ada inverted and shoulders, meskipun di sini udah kelihatan bearish ya. Tapi menurutku yang jadi titik kunci dari MAPI itu KZ-nya tuh. KZ-nya akum gede banget, 200M 1930. Mereka rugi nih saat ini. Jadi saat ini tuh saat yang cukup murah. Kalau kalian mau beli 18 sampai 17 itu menarik. Untuk sekedar dia balik ke 2000 dengan total akumulasi KZ seperti ini, menurutku make sense. Yang penting lokal-lokalannya nggak neken aja terus ke bawah. Hari ini aja KZ masih net buy. Nah jadi menarik nih menurutku, ini bisa nyusul. Gajah tunggal kita bahas di live dari 1100 masih kita bahas, 1050 juga kita bahas. Di 1200-an aku post mau ganti ban. Aku tuh bukan mau ngajak beli, aku cuma mau pamer doang kalau ternyata analisa kita di gajah tunggal tuh berhasil. Dia bilang kita mau pom-pom, goblok gak? Nah, gajah tunggal atau enggak, kita lihat ZP-nya yang aktif. Nah, acuanku tuh ZP. Modal ZP berapa? 1200. AK 1180 lah, jadi 1200 ke bawah saat ini tuh murah. Jadi kemarin yang di bawah-bawah tuh kita ada remind kalau ini tuh di bawah average foreign. Nah, sama kayak MAPI tuh. Jadi MAPI kalau sun balik di ke 2000 jangan kaget. Sama kayak iChess. Jadi iChess waktu di sini tuh semua bilangnya bearish gitu. Ini bearish. Nah padahal kalau kita lihat dari komposisi buyer dan seller, harga turun tuh wajar, harga merugi di bawah harga pasar tuh wajar. Itu kalau market udah oke, nah itu bisa balik asal kita milihnya nggak ngasal gitu. Nah jadi kalau kita lihat Aces begini, MAPA kenceng ya, kemudian MIDI juga kenceng, menurutku MAPI bisa balik tuh ke 2000. Nah MIDI nih kan kalau lewat MA200 tuh cakep tuh. Cuan juga menarik. Nah ini kan mau lewat MA200 nih. Tapi ini aku nggak officially rekom ya. Nah ada akumulasinya juga lumayan menarik nih. Ini ini kalau lewat MA200 tuh seru gitu. Cuman belum lah, lebih oke TPIA sih kalau menurutku saat ini tuh lebih oke TPIA. Tuh, ini foreign-nya tuh dari 6 Maret sampai sekarang ya. AK, BK 5.600, 5.600 saat ini mereka cuan low, mereka bisa taking profit low. Ingat itu. Nah, ini foreign lokal-lokal yang keluar kalau mereka habis barang, kalau ini all time high kenceng. Nah, jadi kemarin all time high kan koreksi tuh. Nah, itu tuh kesempatan tuh untuk beli tuh sebenarnya.
55 sampai 5.000 waktu itu. Aku arealku tuh 55 sampai 5.000. Sayangnya 5.000-nya enggak kena, 5.025 paling rendah. Sampai 48 sebenarnya. Cuman sekarang kalau balik 48 ya enggak bisa lah. Lihat areal keduanya 58 56. ASI friend belum naik. Friend aku enggak tahu lah. Excel tuh lucu. Kalau Excel hari ini YU beli lumayan gede. Ini kayak sih ada tukar barang antara YU dengan RX. Cuman ya di sideways, di masa sideways-nya ini ya. Kalau kayak jadi gini ya Excel. Kemarin kan kita udah sukses nih. Bullish flag kenceng. Nah sayangnya 2600 tuh too strong to be true. 2600 tuh lu lihat ini berapa kali tuh nggak bisa lewat. Nah saat ini tuh konsol bisa lewat atau enggak, to be honest aku nggak tahu. Tapi kalau aku perhatiin ya dengan komposisi seperti ini memang price action tuh melemah. Karena dia nggak bisa create new high. Tapi juga enggak new low. Cuman low-nya tuh sama kurang lebih. Cuman kalau kita lihat foreign yang aktif di masa sideways ini, kita coba lihat dari 4 Maretnya sampai sekarang. YU-nya, ZP, MG itu yang lokalnya tuh yang kayak nggak pede. Lokalnya kayak redeem terus, tapi foreign-nya saat ini nyangkut. Modal foreign 2450, 2430. Jadi kalau sekedar balik ke 2425 menurutku boleh kita spek. Tuh begini menurutku. Nah karena acuanku juga candle yang hijau gede panjang ini 1 Maret belum breakdown tuh. Nah masih gini lah. Oh ada Cicu Ai, aku panggil ya. Tapi aku nggak bisa lama ya Cicu Ai, sorry ya. oke. 24 aku 2430 24 malahan. Average ku sekarang BOP profit tipis, loss tipis. Halo Ci. Halo. Aduh baru muncul. Paling enak memang mendadak ya. Nggak planning. Gue udah sejam coy. Gue udah sejam gue baru. Gue abis selesai ini bukber. Oke lah. Live singkat oke lah ya. Jadi tadi bahas apa itu Ci? Oh di grup hari ini heboh panin live. Kalau anak grup yang Discord ya. Ini lebih pada ke mau tanya ini tuh hold apa itu apa hold apa enggak gitu kan? Menurut lu gimana Ci? Lu tahu gue nggak bisa apa TA kan? Jadi ikutan lu aja lah TA-nya gimana? Kan hari ini naiknya gendeng-gendengan. Barengan semua sih. Ini lebih ke kayak fun ada windress nggak sih? Karena kan bareng fun semua nih. Panin live, PNBN, PNIN. Panin live nggak terlalu fun ya. Ada yang punya lah. Ada yang punya tapi nggak banyak. Aku juga masuk nih, masih rugi nih. Kenapa? Aku juga masuk, masih rugi di PNL. Oh, lu masih rugi. Lu masuk di berapa? Gue tinggi 308 gue masih beli, bayangin. 308, 302 masih beli. Tapi gue ngantri sampai 280 tuh. Karena menurut soalnya kita di grup kan udah mulai jujur ya, kalau kita di grup dari 250-an, 244, 250 lah. Tapi udah for a while, nggak sekarang, not this week like the past 2 weeks, 3 weeks. Gue cuma bilang kayak ini boleh, tapi nggak tahu kapan mainnya kan. Gak ada yang tahu lah kalau tahu kapan ya. Nah landasannya apa tuh Ci? Kasih tahu dong. Jujur ya, gue cuma dibisikin. Oke, itu bisikan setan tuh guys. Bisikan setan, gue juga nggak tahu alasannya apa. Gue cuma tanya dijual. Pokoknya dia nggak bilang dijual apa dibeli gitu kan. Dia pokoknya bilang pokoknya beli. Kayak gitu tuh. Dia dari dulu itulah ya, pokoknya nggak dijual bagi dividen itu doang lah. Ditanyain gue juga bingung. Terus alasannya apa ya nggak tahu juga. Terus dari semua kayak PNLF, PNIN, PNBN, topnya tuh PNLF ya? Gue nggak dibisikin yang lain, cuma PNLF doang. Oh PNLF, oke. Jadi gue ini tuh menarik kan? Gue jangan tanya gue TP-TP-an. Aduh kalau di grup kita tuh nggak ada yang tahu TP di berapa. Pokoknya lu beli
TP urusan sendiri kan, namanya take profit, lu terserah lah, itu mau cuan 10%, 5% lu garisan tangan. Kalau dari Tuhan cuma dikasih 5% ya 5%, dari Tuhan dikasih burger ya dari ya gitu kan. Kan kita nggak bisa atur orang kapan TP. Mendingan lu TP sendiri-sendiri lah, jangan tanya. Iya, iya. Nah ini sih menarik sih, harusnya koreksi tuh nggak lebih dalam dari 280. Nah jadi ini masih menarik karena ini kan Enggak, kencang. ini Nah, habis itu apa? Belum cuci rambut, baru mau cuci rambut besok. Habis besok kan mau pilates. wih lagi hype tuh Pilates tuh di Jakarta tuh. Enggak, kalau gua sakit pinggang jadi harus wajib. Ah, gara-gara main tenis kali, Ci. Enggak sih, gue skoliosis. Gue punya skoliosis parah, gue udah surgery dari umur 20. Jadi Oh, tulang belakang gue tuh bengkok. titanium, bukan bengkok. Bengkok 62 derajat gue. Jadi tulang belakang Gila. gue tuh titanium dari gue umur 20. Jadi Jadi kalau lu gue kayak duduk. mati gitu ya, nanti tengkorak gue ada besi gede gitu, titanium. Oh, Oke, berarti kayak Telkom tuh tadi miss. Itu miss konsensus, makanya begitu earningnya miss, asingnya buangan kayak air bah. ya, Soalnya berapa bulan ini kan asing belinya Telkom gila-gilaan kan. Telkom ya. Ternyata Baru tadi rivalnya tuh miss. asing tuh rata-rata tahun ini tuh perform di Indo. Big Banks, Net buy, Breeze, mereka Netbuy, perform. mereka cuan, tapi yang rugi tuh di Telkom doang per hari Iya. ini ya, karena ini barangnya belum habis nih. Karena gimana ya, kalau lihat ya 17 November. Mereka dulu sempat buang, kan mereka buang Astra beli Telkom juga salah satunya. Nah, 17 November sampai sekarang Netbuy itu 1,4 T. Hari ini Maret, hari ini baru jual baru 300 M. Anggaplah sama yang ini 400, 400, 500 M. Berarti masih ada barang setengah lebih gitu. 60% barang yang harusnya keluar. Jadi menurutku ya balik ke 35 mungkin 35 lalu baru enteng mestinya. Karena di 35 lu sebagai fan lokal ya mestinya tertarik dong beli harga sekarang gitu loh. Gua pokoknya Ya kan? kalau mau beli Telkom gue tunggu semua orang benci baru beli. Ya 2000 sih enggak lah, itu ada yang nanya 2000 sih enggak loh. Tapi menurut gua kalau di 35 mestinya itu udah mulai banyak lokal-lokal yang cover. Pasti kalau sekarang mau cover juga takut-takut nih barang asing banyak. Dia mau keluar sampai berapa banyak lu nggak tahu Ini gitu loh. nggak bisa lawan flow asing lah kalau ini. Lu boncos pasti kalau lawan asing. Kalau di Telkom ya. Nah, berarti tadi karena oh ya, sorry aku bahas katanya komputer lu burem tuh, banyak komplain burem kok. Enggak lah. Kamera gua yang burung. Nah, karena kalau gue lihat sih ke 334 tuh mungkin resistnya 334 kalau lewat 334. Nah, menarik. Ada sih bisikan lagi, tapi gue kalau ngomong kan dihujat sejuta umat gitu kan kalau nggak kejadian. Jujur ya, di grup kita kalau bisikan suka kecepatan, jadi bisa lama gitu baru naik. 400 mungkin nggak sih? Nah, apa? Mungkin aja deh. Gue nggak pernah dikasih target juga, gue nggak pernah dikasih target. Gue cuma dibisikin waktu itu, dibisiknya udah agak lama ya, bukan sekarang loh ya. Makanya kita belinya udah lama, terus sempat ngupload gitu kan, sempat nggak kemana-mana gitu. Terus hari ini bermain gitu, gue juga nggak tahu kenapa hari ini mainnya, gue juga nggak tahu. Iya. Yang namanya juga bisikan nggak pernah ada timingnya. Gue ada di remind kayaknya. Sama grup kecil gue juga ada remind kayak ini Van mau nyuci mau bagusin Porto lagi nggak nih ya? Menurut gue sih gitu ya, Van lagi bagusin Porto ya, karena hari ini aja gede net sell gede. Siapa nih? Panin Live, lalu ngomong Panin Live. Iya Panin Live. Panin Live pasti ada fan satu yang pasti buangin lah karena dia overweightnya gila-gilaan, pasti ada nanti. Tapi nggak tahu harga berapa, soalnya yang beli ini ganas juga. Gue juga nggak tahu apa yang beli hari ini. Blocksumnya gimana hari ini? Oh iya, BB-nya keluar banyak, itu fan pasti udah. BB pasti fan, terus Blocksumnya? Iya, BB-nya keluar banyak. Yang beli Cece mandiri ya. Enggak fan. Ya, pasti fan. Ya, saling ngelawan lah jadinya. Cuman Cece-nya tuh dibilang sangkut enggak juga sih, 293. Nah, AZ-nya tuh yang BEP tuh 296. Kan closing 296. Nah, AZ-nya ini lumayan nih. Biasa kalau AZ masuk tuh heboh tuh, pasti volatil tuh besoknya tuh. Agak barbar biasanya AZ-nya ini. Jujur gue nggak tahu kenapa juga, cuma dibisiki beli ya udah. Kan gue sering main bisikan. Ya udah lah, kalaupun loss ya loss lah, jangan baper lah guys, ya kan. Apalagi market, Ci, aku mau nanya lu dong.
Lu ini apa yang hari ini call option itu Aduh, jujur ya, gue baca aja mumet kepala. Ini apaan lagi? Nggak penting banget gitu kan. Yang penting-penting aja lah lu beresin IPO tuh. Kalau mau IPO jangan sembarangan company boleh IPO. Ya nggak sih? ya Yang gak make sense loh pada Ci. Nah, ngurusinnya kayak gini, kayak gini. hari ini tuh ada yang DM aku katanya dia punya saham IPPE kok ini 45 loh. Wah, gue juga, kok bisa 45? Habis gue coba cari tahu begini. Nah, karena setahu gue kan, ya let's say lah, banyak saham-saham repo atau saham-saham gagal bayar yang udah atas nama sekuritas tuh. Mm-mm. Ini kalau begini MKBD sekuritas kena nih. Ya makin turun pasti. Ya ya. Dan turunnya tuh, kalau seandainya lu buka, tanpa bikin 5 kali bertahap transaksi begini, ya mungkin orang masih mau beli. Kalau begini orang nggak mau beli. Lu lihat yang di open begini turun nggak ada yang lebih dari 100, nggak ada yang lebih dari 200 juta. Ada event transaksi cuma 100 juta. Ya itu Makanya gue bilang kayak gini ya bikin pusing. Lu fokus aja company itu disortir, jangan company cuma punya satu ruko, IPO, habis IPO rukonya tutup. Hebat banget. Kayak gituan bisa IPO gitu kan. Gue juga bingung. ada yang punya aset kayak sekian M gitu, Ci. Ya, standar lah, standar untuk IPO. Ternyata asetnya tuh dari investor-investor dipinjemin, dibalikin nama. Habis itu IPO. Nah, setelah IPO dibalikin lagi tuh Ada yang asetnya. company Juga. asetnya Ya, sama dana ditarik, banyakan dana ditarik IPO. iya, Asetnya cuma berapa, race-nya lebih gede dari asetnya. Gue bingung loh. Ini company iya. kasih aja semua. Jadi dia IPO bisa dapat anggap let's say 50 M 100 M gitu, asetnya nggak ada segitu gitu loh. Iya. Even setelah IPO tutup pun nggak ada masalah gitu loh. Wah, gila sih, kayak wow, bursa nih ngaco sih Banyak menurut nggak bener, aku. tapi ya mau gimana, maksudnya mungkin mereka udah ngikutin prosedur prosedur untuk IPO secara baik dan benar kan, kalau nggak mungkin lolos. Gue rasa bagian due diligence-nya sampah. Ya, sementara kalau UE kan pasti ada aja cara untuk memenuhi syarat kan. Mm-mm. Ya, due diligence dari bursanya. Nah, ini menarik nih, Ci, TPIA, Ci. Oh, di grup kita udah gue kasih urutan PP mana dulu yang main, mana gue kasih urutan 1, 2, 3, 4 pokoknya. Satunya So far sih TPIA. nomor satunya TPI ya. So far sih inline ya. Habis TPIA, brand mestinya. So Semua far orang you're masuk ke grup right. lah. Ya. Jadi TPIA waktu kemarin kan di OTMH kan jatuh tuh. Nah, aku ngelihat kayaknya ketahan nih 55, 5.000 karena even waktu drop dalam itu foreignnya makan yang paling kenceng. Yang paling kenceng makan tuh foreign. Nah, waktu menuju all time high juga turun, foreignnya nggak tepe. Nah, hari ini juga masih konsisten. Nah, menuju all time high lagi kan. Cuman ya besok mungkin ya volatil lah ya, nggak tahu lah ya break atau enggak. Tapi yang pasti ini area-area udah riskan nih. Karena kan 6.400 kan titik tertinggi, tapi aku cukup conviction kalau ini break ke atas menurutku. Pasti Karena ngelihat break. komposisi Pasti foreign yang break. kayak begini gitu. Karena dia tuh kayaknya bakal banyak announce nanti tuh corporate action banyak tuh ke depan. Iya, akhir Maret ini katanya rame. Mungkin more isu, ya kita lihat lah. Yang red issue bukan dia, yang red issue satunya. Oh. Nah, brand juga Tapi menarik. dia bakal ada corporate action gede banget. Yang pokoknya super gede global scale. Ya, yang akuisisi itu gede kan. Super gede global scale. Bisa double. Dan itu kayak bisa sekian dari market cap-nya. Market cap sih nggak mungkin ya. Karena double dia punya size. Iya. Nah, gue dibilang pom-pom lagi, makanya males. Kesel. Sama ya kayak kemarin tuh dia bilang gue pom-pom tin, ya ampun, di grup gue tuh tin dari Gopek, wey. Kesal. Ya hari ini sosok lah. Kalau tin kita baru meeting, intinya tuh sejak illegal miningnya di clamp down, kan dulu gini, kalau kalian buka buku tin 2019, dia tuh sempet 2019 by the way, produksinya tuh kayak kalau nggak salah ya 50 atau 60 ribu ton kalau nggak salah 2019. At the peak ya, tin balik lagi 2011-12 tuh sempat 90 ribu ton. Lo tahu tahun lalu dia cuma berapa? 20 ribu ton. 20 ribu 2023. Lo kebayang 2019 masih 50 ribu 60 ribu ton per year. 2023 cuma 20 ribu ton. Jadi down kurang lebih 80-90%. Wah sembuh sih tengok dewe. Jadi sejak sekarang illegal miningnya ditangkep-tangkepin itu, katanya orang tin per tahun ini dia bisa hit 30 ribu ton, naik 50% produksinya. Ya basically
instead of nyolong kasih ke penadah orang yang kerja legal tuh bisa dapat more barang karena nggak saingan sama yang illegal gitu aja lah. Kan lahannya segitu. Kalau dicolong illegal kan berarti lu nggak dapat barang, lu nggak bisa produksi. Nah kalau illegal ditangkap kan berarti you got more production gitu. Jadi volume wise dia bisa naik 50%, kan 20.000 ke 30.000. RKAP dia tuh 40.000, cuman ya tidak usah berharap 40.000 ya kan, kita diskon. Dia bilang 30.000 gitu. Jadi makanya kan at least volume wise kalau dia bener, jadi dia bilang production Januari kan belum production karena RKAP ini belum keluar. Februari Maret dia productionnya udah naik banyak compare to previous year. Jadi tahun ini pokoknya dia PD 30.000 ya kan. Kok besok ketemu dia lagi nih. Terus harga timahnya, kalau harga timah kan global, kita nggak bisa atur. Tapi terakhir berita yang paling terakhir yang paling gede itu Myanmar kasih 30% tax kan di timah kan, langsung timahnya kan naik. Jadi yang penting tuh Indonesia asal nggak dicolongin, berarti kan productionnya masuk punya sitins. Jadi volume was paling nggak lu dapat dulu. Kalau harganya kan harga global. Kalau volume lu naik 50%, karena dari yang dicolong ke tidak dicolong, kalau harganya sama atau turun dikit deh harganya, lu masih tetap cuan gitu aja. Berarti PI harusnya ya at least 2 kali dari sekarang dong. PI-nya Gue nggak tahu berapa karena sekarang gini, sekarang orang-orang lagi nunggu berapa lama lu bisa nangkepin orang-orang ini, ngerti nggak? Dulu kan juga pernah tuh terus kayak tai anget-anget tai ayam tuh habis itu berhenti gitu kan. Habis itu hilang lagi. Ya. Sekarang orang lagi tunggu how serious you are with this thing, ngerti nggak? Kalau di grup-grup yang politician itu lumayan serius ngomongnya ya. Tapi kejadian di lapangan ya kita lihat. So far production sampai bulan Maret bagus angkanya, katanya bagus itu mah volume. Kalau harga tin global itu kan kita nggak ada hubungan kita kan, maksudnya itu global price kan. Ya, tapi kalau kita lihat IG Crazy Rich Pig itu hilang ya berarti serius tuh. No comment lah. Satu lagi sih. Ini INKP cakep banget loh. Cakep banget, aku pun bingung. Apa? Hari ini ya INKP cakep. Nah, kan gini ya, kan INKP kan dia kan nambah kapasitas produksi pakai loan ya. Loannya 10%. Nah, dan itu kan dia jual bonds kan lumayan laku tuh. Trimega ada jual tuh. Bunganya 10% tuh. Terus katanya produksi pabriknya itu jadi 2025 Q3. Double dari size dia, market cap dia sekarang. Nah, itu kira-kira bakal masuk earning ke reflect ke PI nggak? Lalu gimana sih? Masih jauh lah itu pabriknya jadi kan 2025 katanya. 5. Iya Q3. kan? Gak lah, masih lama. Sekarang depan mata aja harga popnya kayak naik. Jadi harusnya not bad. Terus kayak kalau begini Cik, kayak kalau harga pabrik jadi, kalau pabrik udah jadi, itu kan double size-nya, itu langsung masuk ke perhitungan valuasi. Kan nggak mungkin langsung lu tuh. Sebenarnya pabrik jadi itu biasa pabrik jadi rugi dulu. Karena apa? Lu kan take time untuk ramping up. Jadi kapasitas lu nggak mungkin jadi langsung besok pagi 100%. Ya. Pasti itu kan take time. Masih. Nah, waktu take time itu begitu jadi depresiasi lu kan jalan. Jadi ongkosnya keluar dulu baru lu dapat revenue kan. Jadi biasa kalau ini kejadian di semua toko baru, di semua pabrik baru, kalau baru tuh biasa rugi sih di depan. Sampai kapasitas lu nyampe titik BEP. Ya. Pabrik barunya ya, bukan the whole INKP-nya. Jadi pabrik barunya pasti rugi sih. Soalnya kan take time untuk ramping up gitu. Jadi aku sih lebih lihat ke harga pubnya. Kalau pubnya oke. Kemarin kan Susano naikin harga. Jadi kan trennya harga pub masih naik nih. Ya kalau harga pub naik ya pasti semua pub kan naik gitu. Soal tambah kapasitas itu kan profit 2025 nanti. Itu pun nggak mungkin 100% masuk di 2025. Biayanya masuk duluan tapi profitnya mungkin belum kelihatan kali. Ya, tapi 10.000 ke atas lah. 10.000 mungkin bisa dapat lah, aku bilang. Ya, 10.000, 11.000 mungkin lah INKP. Ini akumnya kenceng nih, foreign suka nih. Nah, volumenya meningkat. Di MSCI soalnya. Ya. Jadi ya aku perhatiin tuh kayak BTN ningkat di ujung, lalu kayak Japfa ningkat di ujung, lalu kayak Breeze ningkat di ujung. Gimana Japfa? Aku mau lihat deh. Pokoknya ningkat volume di ujung, nah itu foreign aktif dan cakep gitu. Nah, Japfa, nah hari ini tuh menarik tuh. Nah, menurut gue gini sih. Ini kan inverted and shoulders nih. Aku ada remind nih, nggak ada potensi koreksi sampai 1150 lah. Hari ini low-nya berapa sih? 1160. 1160. Balik kalau ini 1250.
Nah itu Adi Senjaya kan ada post tuh pola-pola favorit tuh. Cuman aku herannya tuh kalau Java kok foreignnya nih nggak suka bener sama Java. Outflow gila-gila no Ci, tapi volumenya kenceng. Foreign ya, foreign jarang punya Java sebenarnya. Nah ini BK aja keluar 40M. Yang serap CNI loh, BNI Oh, Sekuritas loh. gue lupa itu di dalam Java bukannya masih ada PI ya? KKR ya? Apa masih ada nggak sih? Gue lupa. Mungkin dia yang keluar kali ya. Mungkin ada dia kali. Sisa-sisanya. Hmm. Dulu sebagian besarnya udah keluar kok nggak salah. Tapi NI yang beli ini lucu nih. Karena tinggi, dia beli 50M 180 dia sendiri nih. Berani banget gitu loh. Weightingnya gede banget ke Java. Nah jadi kalau ketahan di 160 150 lewat 1250 1004 tuh. Ada nih potensinya nih. Karena hitungannya aku meskipun foreign keluar. Ya mungkin ini bukan proxy foreign lah. Ya memang poultry jarang sih proxy foreign ya. Kan Cepin biasanya Hmm. foreign. Yang ada di MSCI kan si Cepin. Coba kita lihat Cepin. Nah beda nih. Kalau Cepin justru foreign suka. Iya. Nah ini juga cakep, gila sih. Ini JP keluar gede, ini aku paling suka yang begini-begini ya. Ini ke 5006, 5008 adalah yang lebih kuat. Ya, ya, ya. Ini karena nggak ada foreignnya nih. Nggak ada foreign keluar di poultry, makanya Cepin lebih bertahan di atas MA200 masih. Ya, dua-duanya spek Cepin 58, kalau Java ke 1250 lalu 14 menurutku bisa. Entah, itu tadi aku udah mau ngomong. Aegis sih, gila sih. Asus kan soalnya SSD-nya bagus kan. Jadi kan dulu ingat gak? Karena aku pernah cerita tuh, SSD itu kan favoritnya foreign. Terus kan SSD-nya jebol berapa lama karena basically online kan. Online sama dia udah lama kan China tutup, jadi dia nggak punya barang baru, barangnya jadi sampah lah. Jadi terus tuh China buka, kalau nggak salah aku pernah cerita tuh, ownernya shopping China, jadi your product mix jadi lebih bagus. Terus SSD-nya recovery. Nah, ini kan kesayangan foreign dari dulu. Waktu dibuang, yang buang juga foreign. Sekarang dia menunjukkan tanda-tanda SSD recovery. Pertama yang beli local fund, tapi sekarang foreignnya udah mulai cip-cip. Kalau lihat. SSI itu apa ya? SSG. Same store growth. Jadi penjualan toko yang sama year on year. Oke. Tertingginya Aegis kan 2000 ya. Enggak sih, Ya, 1009. itu yang banting semua foreign waktu itu. Iya, iya. Iya kan? Dan mereka udah mulai ngumpulin. Dan ini kayak ini event mereka banting pun nggak akan bisa untung gitu loh. Jadi target. Tapi lo jangan salah, foreign tuh pegang Asus udah lama banget, kayak 10 tahun lebih. So when they quit, ya kayak gitu, kalau foreign jualan tuh sadis. Nah sekarang kan mereka baru lihat, oh maybe is recovering. Ya sudah. Jadi mereka kayak baru mulai masuk. Mereka nggak masuk di bawah, yang masuk bawah kan fund-fund lokal. Bawah tuh maksudnya sebelum 700 ya. Kalau MAPI oke nggak? MAPI menurutku lebih bagus Mapani ya. Karena penjualan MAPI di luar Mapa itu sebenarnya biasa aja. Yang bagus penjualan Mapani. Iya, iya, oke. Tapi ini kalau so far sih fundamental ya. Tapi karena Mapa itu likuiditasnya lebih sampah daripada MAPI, biasa orang kalau nggak bisa beli Mapa, belinya MAPI sebagai proxy gitu aja. Iya. Menurutku nih, sorry aku tadi sempat salah lihat nih. Ini 1750 kayak rupanya. Tuh aku heran tuh KZ beli sampai 200M, semua barang buangan lokal ditampung sama dia. KZ foreign apa lokal? Sellernya lokal, jadi yang ngebeli, yang nampung tuh foreign semua. KZ foreign? Nggak, kaset foreign apa kaset lokal? Kaset itu ada local fund juga. Coba lihat. Lo bisa lihat kasetnya foreign atau lokal. Kayaknya lokal deh, kayaknya domestik deh. Ya kalau domestik ya berarti cuma satu jual tuh belilah, bukan asing beli. Lu jangan lihat kaset itu pasti asing. Kaset itu ada lokal, ada foreign. AKBK juga sama, ada lokal, ada foreign. Ya kalau kita sih even set B juga mesti lu lihat foreign atau lokal. Iya. Tapi yang gede-gede most likely biasanya foreign. Enggak juga. Hanya yang lokal kok gede-gede. Kalau barang-barang ginian ya. Kalau bank tuh mostly foreign. Kalau bank mau gerak, pasti foreign yang gerak. Oh ini foreign.
sih KZ-nya. Yang paling gampang lihat Stockbit lah kalau dia udah pakai broker-broker lokal foreign tuh diijoin gitu. Nah, ini hijau nih. Nah, ini KZ semua nih. Ini KZF nih semua. Average mereka atas 18 lebih. 19 lebih semua. Jadi menurutku ini balik ke 2000 mungkin. Apa nih? Terus ya? Nggak tahu sih kalau 2000. Gue rasa di seribuan something pasti heboh jualan dulu. Terus ini sih, komoditi. Mungkin nggak sih rebound? Nyusul Medco gitu. Kan Medco oil kan memang ya, komoditi kalau baca-baca likuiditas kan naik. Nih lu lihat aja di kripto. Kalau kriptonya naik, rebound, komoditi biasa kan ikut. Hubungan kripto dengan komoditi apa ya? Basically is a function of money flow aja. Basically kan semua duit oke, kalau US-nya ngeprint atau US-nya longgarin bunga, which is liquidity dilepas, itu kan ke aset lain. Ke aset lain itu salah satu ya komoditi, salah satunya kripto. Karena kripto is just another asset kan. Kripto is just another asset. Option lu kan cuma cash lu masuk deposito atau ke ada aset atau bond juga sebenarnya ada aset ya kan, equity juga ada aset. Kalau bunga Amerika diturunin atau ngeprint duit, terus uangnya kan lepas tuh tinggal pilih mereka lari kemana. Satu pertama yang mungkin lari ke bond karena bunga mau turun, biasa bond mulai dulu, habis bond ke equity. Nah sekarang ke equity ada namanya kripto, karena kripto lebih gila naiknya, anak-anak muda zaman now sukanya kripto. Terus salah satu gold, satu lagi komoditi. Berarti sih as long as bunganya turun, this aset dapat liquidity, dapat flow. Ya. Logically juga kalau bunga turun, aktivitas ekonomi juga makin kencang, orang makin berani spending, makin keluar ya. Basically bunga turun, itu lo opportunity cost of investingnya kan turun. Jadi you willing to take more risk. Jadi makanya kan orang sering bilang bunga terus, risk on, ya kan? Nyalain risk. Berarti komoditi ya, let's say kita call oke lah ya, mestinya ya. Iya nggak? Call sih gue rasa kan biasa lah, bulan-bulan summer tuh call biasa koreksi dulu kan. Setiap kali kan kita deg-degannya itu koreksinya berapa dalam, ya nggak? Pokoknya kalau summer lewat terus bisa kan winter naik lagi. Yang deg-degan tuh berapa dalam, pasti trennya kan kalau summer pasti turun. Cuma kan selama itu di atas $100 tuh sebenarnya our company is making a lot of money, ya nggak? Call company. US itu nggak ada resesi kok. US no landing ya bener. Gak ada resesi. Ya ada resesi aja Fed turunin bunga. Maksudnya nggak usah tunggu resesi. Dulu teorinya semuanya kan tunggu resesi untuk turunin bunga. Ternyata si Fed-nya willing to take higher inflation rate for a bit longer. Jadi nggak usah tunggu resesi. He cut rate kan. Dia bilang June kan. Dia mau cepet cut tetap, dan dot plotnya tetap 3 kali cut gitu loh. Di note Fed-nya ya. Jadi kalau dia willing to cut, ya orang udah ancang-ancang, walaupun belum kejadian, tapi orang udah ancang-ancangnya jauh-jauh banget. Iya, dan sebenarnya ini dia nge-cut hitungannya tuh udah ditunda berapa lama loh? Harusnya dari tahun lalu ditunda lagi. Jadi ya seandainya nge-cut, it will be, market bakal euforia sih kalau bener ya. Terus ya dolar naik terus itu bukan karena salah Fed, itu karena orang takut Indonesia. Kan tahun lalu kita defisitnya super ciamik, 1,7% defisit, salah satu record low ya kan. Jadi tahun ini kan nggak mungkin, karena tahun ini kan mungkin kemarin ada pemilu, terus ada program-program bansos. Jadi tahun ini defisit kita pasti di atas 2% lebih. Terus yang program makanan itu kan polemik nih sekarang, biayanya gimana, defisit kita mau naik berapa. Orang bond itu paling takut kata-kata defisit naik. Soalnya bond itu kan maunya lu dibayar kuponnya. Dia nggak mau dong kalau orang yang pinjam sama dia utang lagi, defisit gitu loh. Nggak defisit gitu kan. Kalau lu defisit berarti lu issue more bond kan. Kalau issue more bond kan yieldnya naik. Kalau yieldnya naik, bond yang lama harganya turun. Jadi kan dia jualan bond. Karena dia takut Indonesia defisit naik. Karena program kita yang berikutnya ini lebih longgar lah daripada yang sekarang. Sekarang kan si Mulyani kan SMI kan pelit banget kan. Defisit kita makanya bagus, bond kita doing well. Amerika naikin bunga kemarin, kita nggak usah naikin bunga, nggak gitu pengaruh. Nah sekarang kan dia the way round, kita mau spend yang makan siang lah, spend apa gitu kan, bansos. Jadi kan defisit pasti naik, orang bond gemeter ya jual kan. Kalau jual, gue kasih tau ya, lu tiap BIJ satu hari cuma 10 T aja udah puji Tuhan. Bond itu lebih gede dari 10 T satu harinya. Ya, jadi kalau ada currency, kalau currency geser itu bukan salah saham, itu salahnya bondnya dijualin pasti. Iya.
Itu BI udah intervensi loh. Kayak udah 1 bulanan ya kayaknya BI intervensi. Makanya Makanya ya kali ini pokoknya jebol. kalau ingat ya, currency geser ke atas itu bukan salah kita yo. Itu salahnya bond dijualin. Bukan salah orang bond, orangnya jualan bond. Ntar gue dihajar satu bond market gitu kan. Gila lu. Tapi duit di saham itu lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding duit di bond. Jadi orang bond keluar, Terus sih ya rupiahnya geser. kayak bayar bonds itu yang di luar itu lebih suka rupiah naik atau turun sih, Dik? Of course they want the currency strengthen. Gini, semua orang invest di Indo maunya rupiahnya menguat. Yes. Jadi mereka cuan currency sama cuan return gitu kan. Cuan yield. Ya, jadi tapi mereka paling takut gini, kita dua perspektif yang berbeda. Orang equity maunya economic growth karena kita kan earning growth yang kita lihat. Kalau buat kita debt itu kan fix, bunga lu 5% ya 5%, tapi nek earning lu growth lebih kenceng dari 5% kita cuan, bener. Karena kita biayanya cuma 5% bayar utang. Lu maksud gue. Nah, tapi orang bond kan enggak. Orang bond tuh ngeliatnya lu bisa bayar bunga gua enggak, cash flow lu gimana? Lu mampu enggak gitu? Ekonomi lu kuat enggak? Ya. Pajak lu bisa nutupin expenditure lu enggak? Kalau pajak nggak bisa nutupin udah gemeter. Berarti lu dapat dari mana? Foreign direct investment lu gimana? Export import lu gimana? Pokoknya orang bond tuh ngeliatinnya cash flow. Kalau kita ini lu pakai utang juga nggak apa-apa, yang penting earning growth. Iya, makanya mereka takut kalau seandainya ya rupiah anjlok mereka kurang suka ya. Mereka nggak suka kalau kita defisit, intinya gitu. Semakin kecil defisit semakin suka dia sama kita, berarti kemampuan membayar bond kita tinggi. Terus ini ada masalah dengan India juga nggak sih, Cik? Karena India kan bondnya tuh tinggi yoknya. Outflow ke sana nggak sih? Ya, kan dari dulu emang lebih tinggi kan. Cuma kan kita kan dulu defisit dia lebih gede dari kita loh. Jangan salah. Berarti ini balik ke sana? Iya. India is a favorite destination for everything now kan. I told you kan. Yang Asia ex China aja kalah sama udah kalahin China. Ya. Terus lucu loh, Cik. MSCI bukan cuma MSCI yang ada ex China. WisdomTree juga ada ex China sekarang. Iya, sekarang itu this thing I already tell you last year kan. Ini yang ex China pada baru mulai last year. Sebenarnya wacana 2 tahun yang lalu sejak Amerika sama China perang dingin itu. Tapi beneran ada fund-nya tuh last year. Terus kayak itu bakal China beneran totally dikeluarin atau bakal ada indeks baru atau downgrade atau ya, ini kan indeks baru. Sebenarnya indeks yang baru ini kan saingan. Jadi kan lo nggak mungkin dong indeks yang ada Cina besok lagi 0 gitu kan, nggak mungkin. Jadi it's a gradual. Tapi lo lihat yang ada Cinanya itu yang subscribe cuma domestic fund-nya China, bukan yang maksudnya bukan yang asingnya US UK gitu. Mereka US UK justru keluar dari yang China masuk ke ex China. Terus ini kejadian karena memang China growth-nya masih melambat atau memang karena dia political wars? Satu karena dianggap polisinya dia bolak-balik nggak jelas gitu kan. Jadi kalau policy ekonomiknya nggak bener itu kan lo dianggap non-investable. Begitu kata non-investable, mereka sudah nggak dulu mau 4-5% EGP, pokoknya lo kategorinya non-investable. Terus kalau yang apa, ya itu salah satu yang membuat mereka pindah, karena tiba-tiba semua fund manager dapat surat dari risk management, China is no longer investable. Clean up your porto, goodbye my love gitu kan. Mesti abis jual China, lu kan portonya emerging market, mesti masuk kemana? Non China kan? Non China ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, yang other lah gitu. Others lah. Nah, kebetulan yang non China kan India paling gede weightingnya ya. Indonesia gue lebih seneng kalau yang non China. Indonesia 4% soalnya di non China. Kalau yang ada Cina kita cuma 2%. Ya. Dan bukan cuma MSCI, sampai ada WisdomTree. Nanti FTSE juga pasti ada kan? Nanti FTSE pasti semua kan sama. Kalau memang ada demand di non China, pasti orang pada bikin indeks non China. Jadi more flow to us, to Indo. Kan lu tahu Indo flow banyak, puter-puternya di mana? Bank. Ya kan? Ya. Bang, lagi-lagi bang lu muter semua uangnya bang. Berarti China tuh nggak dikeluarin, cuman dibuat indeks baru yang exclude China gitu. Iya, terus lucu, ya? Duitnya keluar dari yang ada Cinanya, pindah ke yang ex China. Tapi kan nggak 100% keluar, kan ada fund-fund kayak Hong Kong Fund, Singapore Fund, mungkin sama Cina nggak apa-apa ya nggak?
iya. Tapi sampai gini loh, Cik, sampai China tuh parah banget loh, sampai kayak JD itu mutusin buyback, Alibaba mutusin buyback, udah kayak zaman COVID, kayak COVID kan kita buyback semua tuh. Ini mereka kayak sekarang buyback gitu loh. Lu yakin? Kayak kita mana buyback bagi dividen sekarang gitu loh. Ya mereka soalnya walaupun kayak gitu kan sebenarnya ekonomi kan masih ada growth. I mean according to them they grow 4%, 5%. Ya kan masih ada growth. And the economy is big kan. Karena dengan base yang gede, lu bisa grow 4% kan ya lumayan. Dan Alibaba tuh yang buyback itu bukan rugi loh. They still make money kan. Ya dia mungkin gila gue murah banget PI gue cuma berapa? 7% market cap buybacknya, bayangin. Makanya. Gede loh. Loh, di Amerika juga gitu kan. Waktu ada satu momen dia buyback semua kan. Oh iya, pokoknya begitu crash itu pasti ya pemerintah manggil owner, ya lu mesti buyback gitu. Apa? Goto buyback, tapi ya you know lah besoknya kemana. Cuman yang aku concern gini loh, Ci. Mungkin nggak sih kalau kayak di view Ci Cuai, mungkin nggak sih kayak China itu pushback normally soon gitu loh. Dan kalau normally soon ini ada bisa jadi loh ada outflow lagi dari ini kan politik tingkat dewa nih, is beyond our capability lah ya. Soalnya kan Amerika mau ganti presiden juga kan, mau pemilu. Betul. Kita kan ya most likely mungkin Trump naik lagi. Kayaknya kan Trump nih yang sebelah sana tuh. Kalau nightmare tuh buat Cina tuh. Nah, nightmare tuh buat Cina tuh kalau Trump naik. Nah, exactly my point kan. Kalau Trumpnya naik lagi, kira-kira ya Indo bagus dong, makin keluar mereka, ya kan? Nah, tambah dimusuhin kan. Kalau dimusuhin ya mana boleh. Trump tuh lebih ekstrim kan. Biden aja nih ternyata tidak terlalu lama sama Cina. After 4 tahun kita lihat oh shit podo aja gitu kan. Nah kalau si Trump kan lebih sadis. Bisa-bisa dia bilang fan Amerika nggak boleh investasi Cina mau apa loh. Iya. Ini nikel aja udah nggak boleh kan, udah mulai ada sway gitu loh. Iya, jadi kan tergantung. Ini pokoknya kan Amerika kan harus menjaga negara dia supaya super power ya. Iya, kayak dolarnya laku. Kayak zaman COVID tuh, Ci. Waktu COVID itu kan Trump mau naik tuh kan. Nah, kita dapat inflow lumayan gede tuh dari China tuh. Dari China yang keluar tuh, karena kan musuhannya. Nah, ini kalau kembali lagi ya, tapi menurutku sekali lagi ini Indonesia sekarang mesti pinter-pinter jaga posisi. Jangan sampai kita dipikir antek-anteknya sana kan, antek-antek China. Ya. Kita harus sama China berat. Kita harus baik kiri kanan, bule baik. China pun baik. Soalnya gini jujur ya, bule itu omdo. Ngomong invest tapi nggak pernah masuk duitnya. Kalau China itu duitnya beneran masuk tuh Morowali sama Kaltara tuh jadi semua gitu kan. Whatever China say it happening. Even the kereta aja Tesla nggak jadi sampai sekarang. Nah, even si Wus itu pun jadi walaupun drama gitu kan. Tapi Amerika kan omdo. Freeport berapa puluh tahun di Indonesia, Papua nggak dibangun. Itu udah bukti nyata. Terus yang kayak contoh ya kayak Newmonan itu sekarang jadi aman. Kiri kanannya tetap miskin. Ya kan? Itu udah berapa puluh tahun di Indonesia Newmont dulu sebelum sekarang jadi aman. Omdo, bule itu banyak omdonya, nggak kejadian. Tapi kita nggak boleh nyalain bule juga supaya kita jangan sampai kita di ex Indonesia mati wes. Ya kan, kita harus kiri kanan hopping. Terima duit yang sini, tapi politiknya juga baik sama sana, ya nggak? Ini aja udah sepi, cuy. Begini aja udah sepi market. Makanya kalau dijadiin ex Indonesia mau jiar gitu. Masih untung ada Medco. Kalau Medco menurut lu mungkin nggak sih all time high? Karena kalau aku lihat ada arah-arahnya sih nih, Ci. Ke arah ya di atas 1.700 lah, karena all time high-nya 1.700. Gua dari Medco dari ke 1.000, bisikannya sih 2.000 ya. Tapi nggak tahu bisikan jadi nggak. So far belum kejadian ya. Ini disclaimer on ya, namanya juga bisikan tuyul. Nah, kalau lihat Broksung, TA, akumulasi bisa. Jadi aku tuh kayak pengen asumsiin kalau kayak ini kalau seandainya ini Trump naik, kemudian China downgrade sekali, menurutku itu udah totally worst mereka tuh, udah bottom mereka tuh, menurutku sekali lagi setahun lah, let's say. Iya nggak sih? Gua jujur kalau namanya politik yang tingkat dewa US China gitu ya, bingung. Maksudnya ini sebenarnya kan kayak perang teknologi. Si Cina juga spend money on chip kan. Sekarang chip paling ciamik si Nvidia itu kan. Soalnya kalau chip lain katanya ChatGPT-nya nggak bisa jalan. Jadi itu sudah tingkat dewa punya chip si Nvidia. Tapi we don't know kan. Siapa tahu ada yang bisa bikin nanti in the future. We don't know. This teknologi kan beyond our control. Pokoknya mereka sekarang teknologinya nih balapan di AI. Terus habis AI ini katanya mau ke nuclear fusion. Waduh. Udah ngomong nuklir lu udah tambah gemeter gitu kan. Lo orang lihat nih, ini apa Nvidia
di harga 100, 200, 2023 tahun lalu, sekarang mau 1000, 10 kali lipat loh. 5, 6, 7, 8 kali lipat lah kayak ini mau TA lu mau bilang Ini masih gap up mau lagi, gap up growth lagi. lagi katanya berapa kali lipat lagi tahun depan katanya. Iya, ya, karena kayak sekarang nih Sora AI, lalu kemudian kayak perusahaan-perusahaan company AI semua perlu chip. Jadi ini tuh kayak 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 ini UNTR-nya tambang gitu loh. Nah, ini hardware-nya nih, chipnya ini. Lu tau Chipnya AI ini. chip bahan utamanya apa lu tau nggak? Timah ya. Ya nggak sih? Silikon sama timah. Nomor Iya, satunya iya, iya. silikon. Mhm. Nah, silika tuh dapat dari sisa-sisa itu juga. Lu Google aja silika dapat dari mana? Pasir silika, pasir. Iya, 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 iya. Pasir silika. Jadi chip itu timah kan dipakai untuk dulu kayak apa ya, penghantar panas ya. Iya, iya, iya. Tin sih ya sih. Makanya kalau tin itu ya masalahnya cuma satu lah, illegal mining. Soalnya produksinya timah dari 90.000 dulu tuh 90.000 pernah lu lihat aja historical timah. Terus 2019 masih 60.000. Masa sekarang Noban 2023 itu kan kebangetan 20.000. Ya, ya. Indonesia salah satu lu nyolong ya. ya, Lu nyolong tuh biasa kalau orang nyolong tuh 10%, ini nyolongnya 80%, men. Makanya tajirnya bukan main deh. Makanya sakit kan, makanya government marah lah. Ini bukan nyolong lagi, ini ngerampok gitu kan. Ya, tapi memang selama ini didiemin, kelihatan lah, kita bisa nilai lah, mereka bisa nilai lah. Memang selama ini didiemin. Ya, tapi kan at one time kan harus nyelamatin negara juga. Sekarang ya semua orang bilang, kan lagi gemeter nih, mau program makan siang, mau apa, duitnya dari mana, lah ini dicolong depan mata, di tin aja berapa gede. Ya, hopefully, tapi memang biaya untuk makan siang gratis sih nggak kecil sih. Memang. Cuman gue kan SD pernah merasakan minum susu tuh zaman dulu. Gue kan udah tua ya, zaman gue kecil SD itu gue lupa kelas 1 kelas 2. Kita tuh sekolah terus seminggu 2-3 kali minum susu, tapi zaman itu susu putih yang masih di botol kaca itu loh. Terus gue kelas ya, minumnya sambil tutup hidung itu lu minum gitu kan. Terus kelas 3 kelas 4 SD upgrade jadi Milo. Tapi sebenarnya susu yang putih itu lebih bergizi, soalnya lebih Milo bagus, gula. lebih sehat. Iya. Gula. Jadi ya komo oke SD lah. tahun berapa? Jadi, SD gue kayaknya tahun 81 apa 80 ya. sih waktu itu lu pernah ngomong juga kayaknya ESA itu pengaruhnya dengan harga gas ya. Jadi kalau harga gas naik, amonia ikut naik ya. Amonia dari gas, bisa kalau gasnya naik, amonia nggak lama kemudian nyusul kok pass on. Oke. Nah, ini ESA nih menarik nih, cuman ya sosok. Tuh, ada yang tahu tuh Milo Ovaltine, berarti kamu pernah minum juga ya? Ada tuh. yang warna merah tuh bungkusnya tuh Ovaltine tuh. Tuh, susu murni. Nah, botol kaca susu angkatan kita. Coba itu ya mirip-mirip sama punya Prabowo. Kalau kita minum susu karena mungkin dari makanan kali. Nah, ini ESA menarik nih, Aka. Forinnya aku 580, cuman ya tahu nggak kok aku susu yakin. Sekarang baru deja vu kan, semua orang inget kan Milo dulu suruh ngantri. Nah, lalu kayak yang terakhir kali kita bahas pegas Ci, ini sih gila loh, Ci. Gila loh nih. Gila nih. Waktu itu belum memang 200 tuh, lihat gila nih. Lu udah kena nih 135, 1340. Sampai berapa nih pegas nih? Liwat lagi. Nah, kalau gue lihat kayak hari ini aja, masih naik mestinya kalau model-model market begini tuh mestinya udah taking profit. Enggak, ZP-nya beli, YP-nya yang jualan, foreign-nya masih gila. Jadi kayak 14 lah. 14 dulu lah. Ini gila, man. bayinya belum lahir lah. Botol susu itu sih gua belum sih. Gua mentok di Ovaltine lah. Ya, lu masih muda, gue kan udah tua zaman itu. Gue ingat banget cuma susu putih sampai tutup hidung. Itu masih ada bau sapinya kali. Masih ada krim-krim putih di atasnya pokoknya gue ingat. Iya, ada busa-busanya itu. Masa koleksi dulu lah. Gila. Angkatan gue ternyata banyak. Aduh, terharu. Nggak ada yang sepeda di drop. Kadang-kadang jalan kaki. Pegas bagi DP
aku nggak tahu. Itu si Esa. Esa lumayan lah, udah lumayan cuan kan, dari berapa tuh? Dari Cakep. Ini kalau koreksi masih boleh nih. Asal LG-nya nggak gila-gilaan jual aja. Emang yang jualan LG ya? LG. Hari ini? Oh. LG. Angkatan Ovaltine. Nah, itu bener. Permukaan ada lapisan kulit susu. Tuh, banyak kan sebenarnya program itu, cuman kita lupa aja. Terus kan soalnya kan hilang kan, habis krisis-krisis gitu kan. Program ginian nggak ada. Anjir. Pantas gue bingung, salah tahun. Nah, ya bener. Salah tahun. Ah ya, ini bener nih. Ah ya, LG yang jualan. LG ya. MBMA jangan dulu lah. Sabar. Nikel belum. Nikelnya belum kemana-mana kan? Belum, berat. Ya. Berat nih, udah breakdown juga. Ya, paling make sense Inco lah. Kalau nikel ya. Kayaknya sekarang. Nah, ini kalau lewat lumayan. Kalau bisa lewat, bertahan di 4.000 cukup. Nah, lalu kayak lu bilang ada ini, Ci. MDKA tuh ada yang mau Ada keluar salah gedung. mas. Tapi mungkin Ya, bentar lagi habis kali. within 3 days ini aja udah 120-an M Iya, keluar makanya tuh sinting. makanya mungkin bentar lagi habis kali. Sebelum lebaran mungkin habis. Kalau kayak gini terus ya jualannya ya. Nah, Maret 14 300 M dulu ini kayak kebelet banget jualannya. Udah kayak Astra ini, udah kayak Astra ini model-model keluarnya. Terus ini kan apa ada berita private placement di 2100 atau 2000 itu gimana sih, Cing, menurut lu? Kan mereka sendiri kan. Cari Ya, barang-barang ini kan company masih butuh banyak uang, jadi pasti banyak red issue untuk nyelesain dia punya banyak project kan. Jadi ya part of the business aja kalau private placementnya ya. Jadi nggak bisa pengaruh sama harga lah ya mestinya ya. Ini company udah nggak bisa istilahnya nggak bisa digoreng lah. Free floatnya udah banyak. Ini sudah pure main fundamental sekarang. Udah pure fundamental. Jadi beneran lu mesti melototin angka gitu. Terus mungkin nggak sih jual beli barang sendiri gitu kayak, karena ini lucunya enggak lah. beli Kalau jual beli enggak lah. Maksudnya nggak perlu lagi, ini likuiditasnya udah bagus. Dan semua ini bener dia udah masuk juga kan. Jadi buat apa? Berarti ini bener ada yang serap loh, Cik, barangnya. Cik. Ada. Barang-barang foreign bener ada yang serap loh. Ini cipta dananya yang serap loh. Lumayan it's always two ways kan. Ada yang jual ya pasti ada yang beli lah. Tapi ini bukan something yang kayak lu goreng gitu, nggak bisa. Udah nggak bisa. Ya paling ngumpulin doang kali ini. Ini orang ngumpulin doang, bukan untuk ngegoreng atau gimana gitu. Walaupun gitu kan gini, MDK tuh gitu-gitu kan ada gold kan. Goldnya masih naik gitu loh. Dan they do have copper juga kan. Coppernya juga naik. Sekarang 4.000 lagi kan copper. Ya, tapi mereka gitu aja. Tapi bukan gitu yang bisa boot naik kenceng gitu, enggak lah. Masih gini. Nggak harus punya lah. Demas yang BYD milih dia bener ya? Bukan SSI ya? Kok jadi Demas? Hah? Lu percaya gue SSI? Ini gila sih, kemarin kayaknya katanya ada trading error, gue gak tau bener apa enggak tuh sempat ARB itu. Rokok, gue cuma suka Sampurna ya. Rokok gue cuma suka MSP. Karena menurut gue IQOS itu gak ada lawan. Satu kategori yang growing quite fast dan itu gak ada musuh. Dan itu targetnya middle up, jadi nggak gitu sensitif sama price. Dan IQOS lu nyangkut, lu nggak bisa beli yang lain kan, lu mau beli apa? Harus beli IQOS kan? Maksudnya kalau udah nyangkut ya IQOS suka, lu nggak mungkin convert jadi kretek gudang garam misalnya, nggak mungkin. Lu pasti IQOS cuma paling isinya warna beda-beda. Kayaknya soon or later generasi milenial, generasi baby boomer. Temen anak ya, soon or later semua tidak rokok yang bau. Ya. Justru nggak balik ke itu. Tapi ya text time lah. Iya, soalnya sih teman-teman anak gue yang umur 20-an nih ya, udah hampir, gue nggak lihat satupun yang rokok beneran, yang rokok yang dibakar itu nggak ada. Semua either IQOS atau vape. Yang cewek-cewek vape, yang cowok-cowok IQOS biasanya. Tapi cewek pun banyak IQOS. Jadi gue bilang nih kayak satu generasi, satu kategori yang lu berhasil masuk, at least middle up dulu
kan soalnya harganya sebenarnya IQOS satu bungkus lebih murah daripada rokok biasa. Cuma mesinnya aja biasa nyangkut di situ. Mesinnya kan 200-300 ribu. Tapi ini ada satu kategori yang anak-anak 20-an tuh nyangkut gitu kan. Jadi ya menurutku kompetitor lu nggak punya lagi. Gudang Garam nggak punya, Wismilak nggak punya, semua nggak punya. So this is walaupun masih kecil but it's growth so fast. Dan ini regional loh. Maksudnya Philip Morris globally 40% sekarang dari heated product kan. Di Filipina aja dia growth so much. Di di mana di Jepang dia udah kayak majority, udah beat 50% tuh si IQOS itu. Ya Indonesia karena purchasing power kita nggak setinggi mereka, tapi kita sama Filipina kan sama. Dan kita masih ada banyak yang kretek, jadi mungkin IQOS kita nggak segede, nggak secepat naiknya, tapi aku lihat dari pembayaran cukai setiap tahun naik double. Gue linting, gue nggak linting, wey. Gila, Gue nggak even rokok. Tua banget cuy linting. Gue nggak even rokok. Minum doang loh. Iya, gue cuma alkohol doang. Nggak, soalnya gue pikir IQOS, kenapa gue mendukung IQOS? Bukan karena gue suka MSP-nya doang ya, tapi gue kan nggak rokok. Jadi gue tuh kesel kalau ada orang rokok. Yang asapnya keluar-keluar, terus gue jadi bau, terus gue jadi kalau orang ini enggak ini, enggak ganggu asapnya. Iya kan? Ganggu kan? Maksudnya, lu tiup-tiup walaupun nggak niup ke gue, tapi kan tetap bau. Terus gue jadi second hand smoker gitu. Terus kena second hand smoker, bisa kena kanker gitu kan. Kan lu jadi ngeri. Tadi lu nggak rokok. Nah kalau IQOS, kan kalau lu isap ya lu merusak diri sendiri, tapi yang lu sembur keluar kita nggak kena second hand smoker. Jadi menurutku lebih cengli gitu kan. Terus baunya tuh 30 menit hilang, ya udahlah. Itu apaan sih, ada yang bahas Carwe? Oh, gue nggak paham lagi. Maya, gue nggak peduli Maya tuh apa sih. Carwe dong, Maya apa ada Ci Dato sih terakhir. Benar, bau untut, tapi 30 menit hilang. Carwe. Minum-minum ada yang rokok, tapi sekarang IQOS semua sama vape udah nggak ada yang rokok bakar-bakar. Karena IQOS itu yang mahal bukan mesinnya. Mesinnya lu lempar Cina, pulang balik juga pasti ada. Isinya itu tuh yang risetnya mahal, supaya kamu dipanasin doang, nggak dibakar ya. Tapi rasanya enak. Terus Gudang Garam semua kan kebanyakan kretek. Jadi teknologi yang bisa kretek dipanasin enak tuh mungkin belum nemu kali. Ya, device-nya sekarang ada diskon. Saya baru lihat. Kartu. Kalau opsi lumayan ada gue baca aja kepala sakit. Gue nggak ngerti kenapa BJ, OJK itu membuat hidup kita lebih susah for something like this gitu. Jadi yang nggak penting bener-bener menurut gue. Bisa dijual beli tuh cuman satu harga doang dan 5 kali doang. Jadi nggak boleh ada harga. Iya, nggak penting banget kan. Gitu, maksudnya nggak penting, bikin kita pusing, gak ada gunanya. Lu mending beresin, tolong. Itu IPO yang abal-abal dan dikasih IPO gitu kan. Gak usah bangga ada 1000 company listed, kalau semuanya sampah buat apa? Dan itu semua bisa balik ke satu kan kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kalau udah masuk pemantauan bisa balik ke satu. Jadi kenapa lu nggak delisting sekalian aja langsung semua kalau begitu? Gila, kayak wow, perlindungan investor apaan ini? Terus lu bilang ini ngelindungin market maker, enggak juga. Malahan mereka pusing kalau begitu. Terus kayak Ades tuh ada masalah apa sih sampai harus pemantauan gitu loh? Laporan keuangan Aneh, apa ini sih? banyak company yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Toto coba. Salah Toto apa? kena ya salah apa dia? Itu Salah apa 50% WC gitu? market share, marginnya bagus, bayar dividen. Salah apa sih Toto? Kayaknya liquidity nggak sih? Kayaknya dia ngelihat liquidity nggak bener gitu loh, atau gimana gitu dimasukin. Ya, gitu. gue kasih tahu ya, itu ya semakin banyak IPO abal-abal ya. Pasti IPO itu memakan korban. Makan korbannya dikit apa banyak gue nggak tahu. Tapi pasti ada yang nyangkut. Nggak mungkin semua selamat dari IPO abal-abal itu ya nggak. Apalagi yang FOMO-FOMO yang ikuti IPO. Semakin banyak nyangkut, uangnya kan mati. Likuiditas di market semakin berkurang. Bener nggak? Iya. Bener. Nggak bisa keluar. Sekarang dikasih peraturan gini, oh my god, kepala sakit. Gue baca aja udah males. Iya, benar. Jadi retail tuh harus dikasih makan, harus dibikin subur, dibikin gendut. Ya lo sekali-sekali oke lah gitu loh. Makanya kalau men itu epic banget men. Habis IPO tokonya tutup, kok bisa gitu. Lo retail, lo peras udah kering, lo peras lagi ya ujung-ujung ya kayak beginilah. Iya, makanya kayak aduh lu ngapain sih yang gini-gini nggak penting banget gitu kan. Cuman jaga aja IPO, jangan abal-abal. Cuman ya kembali lagi yang mau gua sampein tuh kayak kalau lu all in
saham IPO, kalau lu selalu ngejarnya yang kenceng-kenceng, ya itu salah lu sendiri juga gitu loh. Ya, kita juga masih ada BCA, kita mempunyai Medco, kita punya Antam, kita punya saham-saham komoditi, kita Nah, punya itu properti, gitu juga. loh. Gue sampai detik ini aku masih PTMP masuk LQ45, gue oh, kok bisa? Gue kayak shock sampai detik ini. Itu aku Kriteria pengen apa nanya yang sebenarnya. masukin PTMP ke apa LQ45? Aku pengen nanya gimana caranya, Pak? Dealnya hebat sekali, Pak. Sip. Iya kan, aduh. PTMP tuh gue sampai shock sampai detik ini, nggak ngerti deh. Itu kayaknya bakal jadi apa? Bakal Meme. jadi next, itu kayaknya bakal jadi next achievement semua company owner company deh, Ci. Nggak usah MSCI lah, kita masuk indeks aja. PTMP aja bisa LQ45. Ya, kita nggak usah ijar LQ45 lah, Kompas 100 oke lah gitu loh. Ya kan lumayan dapat flow dari fund itu. Bete sih langsung. Ya kasihan yang LQ45 benaran, kasihan yang di maintain benar-benar. Terus yang dividen paling ngaco. Yang dividennya ditendang. Yang langsung nggak bayar dividen. Ini ya benar. Itu apa itu waktu itu? Ada satu yang dividennya gede tapi ditendang dari. Iya. Gila kan? Papan full auction merugikan, ya jelas lah merugikan. Menurut gua merugikan semua pihak. Owner dirugikan, sekuritas dirugikan. Semua. Itu banyak loh saham-saham repo. Saham-saham repo yang dipegang sama sekuritas itu bisa turun kayak begini, gimana coba? Nah, MKBD pasti turun loh. MKBD ini kena. Kalau MKBD kena kan modal lu kena. Ya, kalau MKBD kena terus ya kan ujung-ujung ada likuidasi loh, atau harus suntik MKBD lagi atau lagi. Lu tau nggak sekuritas tuh ROI-nya udah rendah gitu kan? Terus suntik apa modal? Iya. Marginnya tuh udah rendah, MKBD lu sikat lagi, lu harus suntik modal lagi. Ya kalau Korea sih kuat lah. Kalau yang Indo lokal gimana? Ya. Langsung jadi, semua mending kripto aja, Ci. Ya kripto tuh ada kekurangannya satu. 24 jam. aku masuk kripto sampai sekarang masih rugi. Di saham aku masih lumayan loh. Gua nggak sanggup 24 jamnya. Aku masih growth. Nah, tadi tuh aku mau ada kripto tapi adalah gak jadilah, capek lah, ntar lah besok aja lah. Capek banget, gila. Gue jujur ya, kripto ya, tidur cuan bangun rugi weh. Karena di tengah-tengah ketiduran. Kalau di saham tuh lu cuan 5%, 10%, mau buang masih gampang gitu loh. Ini kalau kripto cuan 20%, lu meleng sedikit mata jadi rugi. Gue tuh cuan belasan persen, gitu kan. Waduh. Futures gue enggak. Dikit kali berapa? Gue kripto porto gue 15%. Tidur. Lalu Bitcoin jatuh jadi minus 30-an%, anjir. Makanya nih parah nih. Makanya ya gue memang kayak porsi begini ya lucu-lucu doang lah, sambil analisa. Gue nitip orang yang memang mau apa kripto, ya udah silahkan. Gue nggak sanggup. Kalau mereka bisa ngatur apa waktu tidurnya 3 tim gitu ya terserah gitu kan, gue sih nggak sanggup. Ada nelfon sih? Enggak, itu salah mencet. Sekarang Bitcoin 69.000, kita coba lihat. 69 ya? Masa sih? Lumayan dong. Bentar, lumayan dong. Panggil itu pembantu sebentar. Loh, ini Bitcoin lumayan loh. High lagi loh dari kemarin loh. Wah, ini kalau lewat lagi, head and shoulders-nya udah lewat nih. Jadi udah bukan bearish nih. Wah, congrats ya. Kalau ngikutin channel Coin for Fun harusnya tahu nih. Kalau bottom kita tuh 60.800, 60.600. Nah, ini udah lumayan nih. Ya, menuju all time high lagi oke lah. Ini bisa masuk wave 4 nggak bisa? Bisa banget. Satu, 2, 3, 4, 5. Begini. Semoga ya ini udah bottom wave 4, kemudian break all time high lagi. Dan porto aku cepat balik. Aku mau cepat TP. Apa sih? Kripto ya?
Iya, Bitcoin Udah lumayan loh. nggak tahu, pokoknya nitip teman gue tanya naik apa turun, naik ya udah gitu doang. Terus ini kita lumayan. Terus ini udah mau golden cross juga, udah siap-siap lagi nih, siap-siap bullish lagi nih. Ini kenapa ngomongin friend ya, friend udah 2 tahun yang lalu kita udah tutup buku, we. Begitu yang masuk penjara itu langsung bye. Udah Terus nggak mau kalau sentuh. kan mergernya ini menguntungkan Excel ya. Terus Bukan, jadi gini, merger itu kan harus equal. Soalnya kan si ownernya Sinar Mas kan maunya 50-50. Jadi kalau equal, karena EBITDA-nya Friend kan lebih, EBITDA-nya Excel lebih tinggi daripada Friend. Jadi valuasi EV per EBITDA-nya Excel kan lebih rendah daripada Friend. Jadi kan Friend mesti tombok duit. Bener kan? Karena lu EV EBITDA Friend kan karena EBITDA-nya lebih rendah, EV EBITDA Friend lebih tinggi multiple-nya dibanding Excel. Jadi tinggal Excel naik, atau Friend top up-nya banyak, gitu aja. Friend top up banyak? Maksudku. Mungkin nggak sih? Nggak ada duitnya. Udah top up banyak, udah pasti top up banyak. Sekarang ini segala jenis Friend kan buat top up sebenarnya. Udah pasti top up. Tapi tinggal berapa banyak. Kan kalau Excel naik, kan top up-nya nggak banyak secara cash. Better naikin Excel nggak sih? Nggak boleh tahu naik juga sekarang sampai tanda tangannya nggak. Kalau nggak kan hitungannya ribet. Nah, iya. Kalau jomplang terlalu jauh hitungannya ribet gitu ya. Jadi ya harus manis lah. Soalnya kan begitu. Karena lu share swap, kalau lu agree nih merger tanda tangan nih, lu kalau pelajarin semua merger ya, baik zaman Danamon maupun Indosat, nih gue belajar dari pengalaman masa lalu aja ya, lihat Indosat ya paling cepet. Waktu lu kan ada pengumuman tuh biasa RUPS, kita mau merger, bagi siapa yang nggak setuju, mandatory tender offer saham lu, bener nggak? Mandatory, jadi saham lu tinggal bilang saya tidak setuju, sahamnya dibeli, bener nggak? Waktu itu kan kalau nggak salah Indosat harga 5.800. Ya kan, waktu itu Indosat 5.800, bener kan? Nah, habis itu kan merger baruan. Jadi yang nggak setujunya itu key-nya sekarang nih, nggak setuju dibeli harga piro gitu loh. Itu aku belajar dari Indosat, punya pengalaman. Jadi kalau yang lupa, tolong lihat Indosat kan nggak lama tuh, baru 2 tahun yang lalu. Terus kalau merger, sahamnya gabung atau gimana sih? Enggak kan, waktu itu kan tanyain, if you agree or disagree with this merger gitu kan. If you disagree, yang party yang merger itu harus buy back your share. Mandatory tender offer of the share people who doesn't agree with the merger. Walaupun mergernya nanti tetap jalan, tapi kalau lu nggak mergernya, nggak setuju, lu yang party yang merger itu harus buy back your share. Itu ada di Indosat, lu belajar aja waktu Indosat kemarin. Di harga? Kalau kita nggak setuju bakal dibeli. Nah, harganya itu yang kita nggak tahu. Biasa ada certain valuasi gitu loh. Even waktu siapa namanya Ciputra merger juga ada kan, CTRS, waktu itu company sendiri loh. CTRS di merger ke CTRA. CTRP juga di merger ke CTRA. Sama, di tender offer. Jadi bagi yang nggak setuju merger, dibeli sahamnya. Jadi karena merger tetap berlangsung, karena majority kan setuju. Majority kan pasti setuju merger. Yang nggak setuju, yang minority nggak setuju ini dibeli sahamnya lah. Tender offer-nya waktu itu tergantung harga yang disepakati, benar. Itu yang kita nggak tahu berapa. Makanya menurutku mungkin kalau hitungannya disama EBITDA itu mungkin Excel 3.000-an. Tapi mestinya kalau saya nggak setuju, mestinya di buyback dengan lebih tinggi dong ya. Cuma itu 3.000-an di Excel. Soalnya harga merger si Friend pasti gocap. Nggak mungkin Friend di atas gocap. Ya. Karena kalau di atas gocap, if EBITDA dia naik lagi kan, Excel harus naik lagi kan. 3.000-an nih make sense nih kalau untuk Excel ya. Ya kita ngomong 3.000 lah, nggak usah jauh-jauh lah. Itu make sense. Karena ini kan banyak seller nih, habis kenceng 2.600 nih. Nah, sellernya tuh PD, SQ, AZ, RX. Kalian ini kan lokal-lokal semua, bayarnya foreign semua. Jadi kayaknya ini something nih. AK, BK, KYU, ada MG lagi nongol di sini. Nah, average mereka 25 semua rata-rata. 25 ke atas ini lagi rugi nih. Jadi aku lihat nih, ya balik ke 25, 26 bisa nih. Kalau break 26, 3.000. Nah, jadi kalau Friend atau XL, Telco, ya yang paling promising saat ini XL. Friend kan nggak mungkin, Telkom lagi breakdown. Friend pasti jadi gocap. Makanya udah kan waktu ngomong berkali-kali, udah jangan pegang Friend-nya. Pasti gocap tuh, mungkin lebih gocap. Nah, Telkom nunggu di 3,5 lah, katanya. Ya, barang sih mestinya masih ada 60% lagi. Pokoknya ya, jadi besok kalau masih tunggu dibenci sejuta umat lah.
3,5 lah, coba tunggu. Oke, sip. Cik, gue udahan dulu ya, Cik. Yuk, udah. Aku juga ada 2 jam orang nih. temanku udah datang kok. Nanti Oke. next time lagi ya. Thank Yuk. you. Aku save nih, Cik. Boleh kan? Ya. Oke, thank you semua.